Kayak lu pernah datang ke diskasnya Eka Anas. Betul. Terus juga, kenapa ini? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Urusan pribadi gitu. Apa Mas ya? Enggak, urusan pribadi kenapa harus di sini? Harus gitu. Pidi Baik kan waktu itu sempat datang ke acara paguyuban. Saya minta tanda tangannya tuh. Tantangan dong. Kang Pidi, saya. Oh, saya Arno. Oh, siap. Arno Dongker, iya teh. Belum. Oh, belum. Sorry. Dulu ada. Iya, terus Adanya Arno Pinkman. Arno Pinkman. Nah, tangan udah tuh, saya bangga kan. Wih, dapet. Dah jalan-jalan pas saya buka. Anjing nggak bertikus saya parah. Mungkin lah waktu itu kayak Toe nggak sih lagunya? Masa ada yang kayak itu, Iya, instrumen doang. Kejar semalam tuh. Saya juga pertama kali rekaman tuh. Sampai dibilang sama si siapa? Si Sama operator. Wah, ini nggak bisa nih, buta nada. nih. Gak ada masa depan nih. Gue yang nanya, gue yang jawab. Ya elah, Bu. Sabar apa? Gak ada besok, kalau mengusir orang nunggu besok. Ya udah nunggu bayar ah. Elah. A few moments later. Hari ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai sama bayanganmu. Duh, pindahan kemana lagi? Gue ini kalau kayak gini. Mulai. Aduh. Ya euforian ya, namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kelindes. Kebetulan saya lagi kelindes karena nggak bisa bayar kontrakan, jadi diusir sama ibu kontrakan. Cuman nggak apa-apa, kita cari kontrakan yang baru yang lebih mantep gitu kan. Jadi ini hitung-hitung aja episode terakhir, lu pada nontonin gue pindahan nih. Nggak ada bintang tamu, euforian, tenang aja. Lagi sibuk apa nih, Mas? Waduh, iya ada bintang tamu, lupa gua. Oh, ada bintang tamu. Oh, Mas. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ran. Assalamualaikum. Delpi. Mas Delpi. Iya. Marno, Ran. Berantakan sekali, Mas. Silakan. Iya, Mas. Habis diusir. Kabur-kabur Udah dari rumah. beres. Lagi mau beres. Banyak komen Beres Naruto ya? nih, Mas. Iya, suka favorit. Tahu Naruto bersyukur nggak, Mas? Waduh, apa tuh? Tahu tuh, ya? Apa tuh? Wah, harus nonton, Itu karyanya Mas. Pidi Baik tuh. Naruto Karyanya Pidi Baik, bersyukur. Naruto bersyukur. Iya. Ceritanya anaknya Pidi Baik namatin Naruto terus disyukuri satu kampung. Iya, Oh, gitu. syukuran kayak sunatan gitu. Berdasarkan kisah nyata itu. Kisah nyata Naruto. Kisah nyatanya anaknya Pidi Baik. Oh. Yang suka Naruto, terobsesi. Yang suka Naruto. Nah, penulisnya ya. Nonton di mana Mas itu, Mas? YouTube. Yang main YouTube. Vincent, Mas. Oh iya, Vincent. zaman dulu tuh. Iya, yang main Vincent ya? Iya, Vincent bapaknya. Vincent Kalau bapaknya. anaknya itu si Kipli ya. Kipli ya? Kipli banyak nih orang. Kipli Kipli. yang itu yang tiga. Oh, iya. Oh. Nggak salah ya. Lupa deh. Ilmu baru. Tapi sorry Mas ya berantakan ya. Selamat datang di Iya Mas, apa? ruang tamu saya dan euforian. Tidak kuduga-duga ternyata ada bintang tamu dan tolong beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dongker everybody. Ada Adelpi, Arno dan Azikri yang baru aja jadi pengantin baru. Terima kasih. Udah berapa bulan sih nikah? 2 bulan. Oh, 2 Ya, bulan. Dari Oktober lah. Gimana kehidupan pernikahan? Nyaman, tenang ya. Oh iya. Hati tenang gitu kan. Nggak was-was gitu, nggak apa. Oh, nggak mau ngasih petuah ke teman-teman. Kapan? Tua apa yang enggak sih Ini udah kayaknya ya. nikah ini. Disemangatin aja, Mas. Roleplay aja. Oh, roleplay aja. Di dunia roleplay udah nikah. Oh, iya. Aslinya mah ngepang aja. Iya benar. Roleplay aja. Yang mutusin buat lu nikah apa, Mas? Waktu itu. Anjir. Coba nih sebelum kita mulai nih. Anjir. Anjing Mas. Ada macam. Fuck, bukan ya? Lonjong. Mutusin Curug mutusin jahat. apa ya? Curhat. Nggak ada Pacaran berapa alasannya pacaran? sebenarnya. Pacaran juga baru setahun. Semi-semi ta'aruf ya. Enggak juga. Jadi emang kebetulan aja itu. Klok aja, klok. Oh, musim buat Kan nikah. apa ya? Ya udah Katanya kalau- sih nggak ada mikirnya itu, Mas. Jadi jalanin aja udah. panggilan di hati aja. Anjing. Yoi. Ada panggilan alam. Panggilan alam. Ah, kayaknya nikah nih. Oke. Nikah. Kita nikah.
Cheat GTA Mas, ini cheat GTA Yoi. San Andreas kalau mau anti polisi kiri kanan. Yoi. iya, bener. Anak presiden Kiri ada, kotak anak segini. presiden. Bener. Porsi Mobil besar. sabun. Polisi ke situ bagus. Saya yang bingung. Dia. Gimana? Reas nih. Dia harus baca ini dulu sebelum nikah harus ya kamu. Iya ya? ini. By the way tapi buat Evorian ya, akhirnya Tumblr Legend Evo comeback lagi di sini. Karena air zam-zam gue bilangnya. Oh, airnya yang ini bukan? Ah, belum gue tuang, belum gue Oh. tuang. Nanti saya tuangin, tenang aja. Tapi jauh-jauh dari Bandung Mas ya, lupa deh ya. Dari Bandung. Dari berangkat jam berapa tadi? Dari Bandung? Jam 7-an lah ya gitu. 7 pagi. 7 pagi. Emang ada agenda di Jakarta? Gue pernah Agendanya ya ngampirin lu, Selain itu, sini. nggak mungkin gue Bos. sistem mewah itu nggak mungkin. Ya. Bos, jadi kan kita tahu nih ada informasi bahwa lu diusir dan mau kabur dari rumah. Kontrakan. Ya, kontrakan. Terus kita harus apa ya? Istilahnya Empati. berempati dan Nyempetin mengunjungi ya. Betul. Ya kan. untuk melihat barang-barang apa yang kalian koleksi. Koleksi. Udah panjang-panjang tuh tadi tuh setupnya tuh ya. Barang apa yang kalian korupsi? Oh, jadi lu jauh-jauh dari Bandung hanya untuk mengunjungi gue lihat koleksi barang gua. Korupsi. Oh, korupsi. Iya, kita pengen lihat, pengen baca data korupsi kamu apa aja. Terbukti nggak ada barang-barang gua korupsi? Udah jelas, ini kamu ngambil di Kineruku kan, nyuri. Nyanyi dulu, Bat. Baru. Nggak, emang pengen berkunjung ke Jakarta emang. Ada kerjaan. Entertainment kan. Sedap sekali. Satu kedua kata dari Indra Herlambang silakan. Iya. Kebutuhan entertainment ke Jakarta. entertainment. Manggung ntar malam Mas ya? Manggung di Koma. Di Koma. Iya. Acara apa? Launchingnya CD kami dari The Majors. CD-nya album Dongker dan Jason Ranti. Oh. Kami komplit loh Mas, rilisannya. Apa aja? Pertama flash disk ada. Ada. Satu. Satu. Kedua kaset. Kaset. Kita. Kita Disket Terus ya? ketiga disket. disket mesin udah susah tuh. Oke, Keempat disket. ada CD. CD. Kelima ada plat atau vinil. Plat atau vinil. ya. Yang dijual beneran yang mana? Ya kaset CD plat. Sisanya mah yang Sisanya gimmick, Sisanya sisanya arsip, gimmick. arsip aja, Sisanya Mas. arsip aja. Dia Mas masih mana pakai rokok? Ubuntu, dia masih pakai Ubuntu dia. Wow, zaman segini. Beda sih ya. Mas, lu kalau ngerokok silakan ngerokok aja. Boleh ngerokok Boleh dong. Dimarahin ibu lu atau Oh enggak, aman. Kan gua apa di ya? hari terakhir di kontrakan gua. Udah Kita kita hajar ugal-ugalin aja ya. aja. Oke. Wah, kita coba nih. Evo. Oh, sorry. Leci. Siapa nih? Ini. Oh, orang Yang bantu, yang bantu. Yang bantu-bantu. Orang ganteng masuk frame, oke, gokil. Rasa apa tuh, Mas? Leci ya? Oh, leci. Leci. Saya hidup udah banyak rasa sebenarnya, Mas. Asik. Saya butuh rokok nggak ada rasanya. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada? Enggak ada. Kebetulan kita ada rasa leci dan mangga. Oke, mangga. Nggak apa-apa tapi ya. Nggak masalah. Mas Delpi nggak ngerokok? Nggak Biar ngerokok. Tambah rasanya tambah. Mas Zikri mantap. nggak ngerokok? Enggak, Mas. Oh, Saya emang. doang Mas yang ngerokok, yang Arno doang yang hobi ya, gitu lah, Mas. Di dalam satu grup kan harus ada yang menyimbangi ya. berbeda. lah. Jangan semuanya sama. Mau yang murs atau yang Salah. CP? Yang muridnya kayak kamu aja. Oh ya, ke aku aja. Oke. Yang ngimbangi juga ini. Pak Heru lihat Pak Heru ini. By the way, kita syutingnya buru-buru karena kadang ngejar Jumatan ya. Oh, Bang. Ayo ya Jumatan bentar lagi. Di masjid terdekat apa Mas? Ada di sini Mas, belakang sini. Apa Dekat. namanya? Masjid apa? Al Wahid bukan? Bukan sih, kurang tahu ya masjid terdekatnya namanya apa. Silakan, Mas Delpi. Kita coba jam 9. Ditampi Masnya. Silakan. Terima. Ngopi aja kalau Mas Zikri ya. Iya, ngopi aja Mas. By the way, Dongkar itu udah lumayan, gue lihat di YouTube udah lumayan sering datang ke podcast ya Mas. Kayak lu pernah datang ke Discussnya Eka Anas. Betul. Terus juga, kenapa ini? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Urusan pribadi gitu. Mas ya. Nggak, urusan pribadi kenapa harus di sini? Maksud gue gitu. Tadi keinget tiba-tiba. Oke, ingat. Kaget. Kaget. Podcast sering. Apa aja? Discuss, terus juga Rap Media kemarin kalau nggak salah sama Nyerah. Media bener. Mbe, Reza Kadri. Iya. Terus beberapa podcast lagi. Kenapa lu memutuskan? Ada beberapa band yang lebih milih buat aku nggak mau datang ke podcast deh gitu. Anjir. Hah? Ada ya? Emang ada ya? Ada. Gue beberapa kali ketemu. Iya, emang ada sih. Yang lebih milih tertutup gitu tentang Ya, sebuah pilihan lah. Emang gak semua orang emang pengen di expose gitu atau pengen bercerita tentang apa agendanya
atau karya yang pengen digubah bersama gitu, nggak semuanya lah. Benar. Ini nggak masalah juga. Benar. Saya juga dulu seperti itu mas. Asik. Saya Sebelum zaman- terkenal justru. Menutup diri dulu ya. Sampai hari ini, kenapa saya manggung masih ditutup mukanya kan? Oh iya benar. Dan lu doang lagi yang tutup ya? Iya, sisanya emang ganteng sih emangnya. Ini Jeffrey Nicole ya kan. Tapi Ini rambut Vino pendek kan Mas Demesia. Arno? Hah? Rambut udah pendek kan? Udah jelas. Kenapa mutusin buat dipotong kan ikonik? Jadi istri nyuruh. Punya istri. Tiba-tiba ada istri. Sama. Karena di role play, Gue role suka play, nih Mas. bintang tamu pertama gue obrolannya nggak jelas. Ini juga nggak jelas. Hey, role play. Jadi istri bilang, Istri bilang, udah nggak banget. Oke, saya potong. Udah nggak banget. nggak banget tuh gimana? Menurut lu nggak banget Kayak nggak? jamur, kayak brokoli. Saya kan tinggi 168. Iya. Rambut saya udah melebihi 60 cm. Oh. Jadi nggak perbandingannya ya nggak proporsional Nggak sih kan. proporsional. Nggak profesional. Itu Secara ukuran. apa ya, harus sadar lah tentang looks, the fashion ya, fashion. Asik. Itu. Oh, harus sadar dengan fashion. Harus melek fashion. Iya. Benar. Mas, tapi kalau ngomongin donker, gue tuh username Instagram lu kan Balada Gehel nih. Nyoman. Nah, lu kan dekat banget sama produser gue Isal kan. Oh, iya. Kena apa nama tadi bahasanya yang gini? Rencangan. Rencangan pisang. Rencangan. Nah, bahkan Isal aja nggak tahu arti Gehel tuh apa. Gehel atau Gehel atau Gehel atau apa sih? Isal bukan orang Bandung emang. Tasik anjir ya. Masa nggak tahu dia? Asik dia. Nah, tapi Iya. GL. Tapi lu katanya beneran nggak tahu, Sal. Balada Gehel tuh apa? Nah, apa tuh Balada Gehel? GL tuh apa ya, bahasa Sikat, Mas. umpatan Oh, iya, dari Jawa Barat ya, khususnya Garut sih kalau saya dapat itu. Saya dapat istilah itu dari orang Garut namanya Isan. Isan tuh teman kampus saya, dia orang Garut. ITB pada waktu itu. Iya, ITB. Terus Isan puisi. iya, kalau misalnya dia marah gitu atau dengar informasi yang aneh, gehel Oh, gitu. mengumpatnya gehel gitu. Oh. Gehel, apaan gehel? Lucu aja gitu. Dipakai waktu itu buat satu track dongker. Oh, tapi sebenarnya maknanya lu juga nggak tahu apa? Ya makanya Emang umpatan aja, umpatan aja. Kayak bajingan, ancu, tapi Oh, cuman lebih halus lah gitu kayak apa ya? Brengsek. Penciptanya Ihsan itu tuh. Enggak, emang itu di Jawa Barat Udah mah umum udah ya? terkenal kayak Boa Edan. Umpatan. Itu mah umpatan-umpatannya ya Jawa Barat lah, Sunda gitu. Sebenarnya digabung sama si baladanya itu kan, Mas ya. Balada tuh apa sih? Kisah ya. Kok lu jadi chaos juga? Yoi. Kenapa jadi chaos Kisah juga? gitu. Iya, kisah. Kisah yang gehel gitu. Kisah yang gehel. Iya. Sebab kan kami ngefans sama Majelis Lidah Berduri atau Melancholic Beach kan, emang ada Balada Susi dan Joni Iya. itu. Ya, Lu pakai itu. nama balada tuh melekat di otak kami gitu. Oh, kalau gehel karena keci. Keci. Oh, dipakailah Balada Gehel. Balada Kenapa Gehel. sampai username Instagram? Kenapa nggak @donker gitu? Nah, itu ceritanya karena Donker BDG. Oh iya, kenapa nggak gitu dulu iya, ya? Dongker the band. Iya. Padahal dongker nggak ada yang punya pasti. Kita donker. Nah, itu bisa. Bisa sih, cuman Donker.id. Donker.id bisa. Zaman Kayak nama dulu kan emang kayak nama clothing line. mikirnya apa, saya pribadi emang nggak niat ada apa media Instagram sosial. nggak punya dulu. Oh. Jadi dulu buat verifikasi masuk ke Spotify artis. platform digital, Spotify. Sebelumnya artis. malah apa? Tumblr ya? Borma. Kenapa? Borma dulu. Borma namanya. Belum punya Di Instagram. sini mah Mr. DIY, nggak ada Borma. Ya kayak gitu-gitu. Oh. Jadi saya bikin ya ada gel aja kayak judul track ya kan, kayak apa? Efek rumah kaca juga kan Sebelah mata. sebelah mata. Oh. Nah, judul track kayaknya seru gitu. Iya. Dijadiin username Instagram. Iya, pengennya juga Instagramnya dulu bukan ngupload kegiatan bermusik atau ngeband. Pengennya? Jadi kayak meme, terus Oh. artwork banyak, Oh. banyak visual, grafis apa kayak pengennya gitu dulu. Kepengennya mah. Ternyata Cuma ya, kenapa nggak terrealisasikan? Aduh. ya nggak tahu juga ya, ngalir aja ya. Jika Iya, anaknya cuma upload aja foto band. Saya Cuma ganteng nambah kemarin doang. gitu. Oh. Si Delpil ganteng banget tuh. Upload. Oh, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Pas udah mulai di foto-foto orang tuh ya. Udah mulai ada fotografer ya, udah mulai Belum fotografer. ada fotografer. Masih Difotoin, baru difotoin di-tag-tag. aja. Iya. Mas tadi saya motoin Mas pas main nah gitu. Sok filenya Nah kirim ini gitu. filenya, drive-nya gitu. Dilihat, oh bagus ya. Ternyata Bagus, gitu. ganteng. Dulu dia kayak Dede Inun muka. Rambutnya sih kayak Dede Gondrong, Inun. Ini baru nih, rambut kayak gini baru. Enggak, Oh, pas enggak. kuliah kan kami Boleh gondrong-gondrong segini. Mas. Iya benar. Segini-segini rambutnya. Tapi seangkatan semua nggak sih, Mas? Angkatan. Oh, seangkatan semua. ITB tahun
15. 2015. 2015. Masuknya. Satu jurusan semua? Beda. Arno doang beda. Makanya lu saya sama paling DLP apa? beda udah. Hah? Mas Zikri sama Mas Dilpe apa? Seni Seni murni. rupa, seni Oh, murni. seni rupa. Mas Arno? Arno. Saya tata rias. Beneran nih? Yoman. Anjing. Tata Kenapa tata rias. rias? Sketchy. Ya kan saya suka merias kehidupan ya. Oke. Betul. Ya, pada saat itu. Emang ada pelajaran mengrias kehidupan tuh ada? dong, menata kehidupan. Ada tuh di Ada, pelajaran. makanya saya hidupnya tertata sekarang. Oh, betul. Ah, Tidak iya, minum. Tidak minum. tidak Rambut dur- rapi. rambut tidak durhaka sama orang tua. Betul, Tidak Jumat mengkhianati lagi. kawan. Betul. Selingkuh sama orang. Tuh, anti ya gitu-gitu lah ya. Terus ketemunya gara-gara apa waktu itu? Ya gara saya ngeliat dia unik banget orangnya. Rambut tuh udah gini belum sih Mas? Apa tuh? Belum. Gondrong? Dulu kayak apa ya? Kayak Zikri. Hampir iya sih, mirip. Tapi nggak Belum, ngebok, tapi belum belum ngebok. ngejamur gitu, Belum belum jamur. ponian. Oh. Belum poni gini. Iya. Tuh. Ini mas saya waktu masuk ITB kan ada informasi kalau harus pakai seragam kan hari pertama. Ah. Saya nggak tahu mas. Jadi saya satu angkatan berapa ribu orang tuh saya doang yang nggak pakai seragam. Lu pakai apa? Pakai baju bebas. Tapi tuh nggak diusir satpam sih. Seragamnya itu apa waktu itu emang? Seragam SMA kan harusnya. SMA. Oh, harus pakai seragam SMA. Iya. Tapi Dia saya nggak daftar dapet ulang. Oh. Dia daftar ulang. Oh. Dia datang pakai apa kemeja putih sama celana hitam, Pi ya? Itu mah prok, aku mah pakai baju bebas. Oh, baju bebas banget. Baju bebas banget. Anjing. Iya, dia baju bebas beneran pakai apa crew neck ya? Iya, pakai crew neck. Sama jeans punk gitu. Belum ketemu aku yang pas itu kayaknya. Oh. Saya udah orang dia duduknya depan saya. Oh, di situ lu melihat potensi dia sebagai vokalis. Enggak, waktu itu ngeliat ini orang songong banget. Pada sangkatan. Nanti kita Belum kenal itu. ketemu di Kenal. tengah. Ketemu di tengah. Iya. Ah. Bandung kan begitu. Aduh ya, ada tumbuh. Parah Betumbu nih. kita betumbu ya. Tumbu. Temulah di tengah. Waktu itu ada namanya Indonesia Tenggelam, Intel kalau di kampus Kolam, ITB itu. kolam. Apa tuh? Kolam. Kolam, Kolam. jadi kayak center Kolam, lah. tengahnya ada kota Indonesia. Kota Indonesia. Jadi Kayak taman Indonesia mini dong. tenggelam. Kayak taman mini. Benar, mirip. Oke. Nongkrong di situ. Enggak, dia jalan. Oh. Lagi jalan. Pada saat itu dia pakai baju SMA. Oke. Enggak, aku nggak bawa, Oh, Cok. nggak bawa ya. Lu 3 kali. Udah gak bawa. Lu udah sepakat dia pakai crew neck. Kenapa pakai SMA lagi? Iya, lu lihat Mas Dilpe jalan. Sop. Asik. Anjing. Sok. Siapa namanya gitu. Oh, kenalan. Debbie. Masih pakai ini logat Jawanya kental sekali. Lu asli mana, Mas? Jawa Blitar. Oh, Blitar. Blitar. Yang asli Bandung, Zikri sama Mas Arno doang? Arno doang. Saya Bandung. Oh, Mas Zikri Bandung dari ya. mana? Bogor. Oh, Bogor. Tapi masih Jawa Barat. Sekarang kan logat Jawaku masih ada ya, tapi dulu lebih parah, Mas. Lebih parah. Dulu lebih parah. Kental lah, lebih Kental. kental. Aksen dia berbicara Parah sih tuh enggak nggak sih, kental aja. Enggak, kental tuh kata lain dari parah. Kental itu kan berarti udah parah. Kan biar lebih positif. Halus, udah lebih halus, benar. Kayak rapper juga kalau lagi nelpon sama temennya di sana. Coba. Oh. Hebat lah. Dulu wah ini potensi nih jadi rapper kayak crowbar gitu. Cocok nih tapi. Senjata pemuas massal. Mas Arno kayak talent scouting anjing. Pokoknya ngeliat orang potensi dikit sikat. Tapi lu kenapa mutusin buat ke Bandung Mas waktu itu dari Blitar? Karena waktu itu Nah, Dan ITB. Kalau ITB dia ya dicari udah. kepala sekolah aja soalnya dulu di sekolah sama dia di Blitar. Makanya dia kabur ke Bandung. Kabur. Kan Iya, kondisi iya. udah lulus. Waduh juga. Indonesia udah lulus. Sampai lulus dicari. Masih dicari. Iya. Mas. Oke. Bingung masa depan aku dulu, Mas. Terus Apa? bingung masa depan. Anjing. Kan disuruh kuliah sama orang tua kan. Heeh. Terus nggak tahu mau kemana. Akhirnya tahu sih dulu waktu kalau kamu angkatan berapa, Mas? Kurang lebih Mirip 17. Oh, 17. Kalau zaman dulu tuh apa sih SNMPTN tuh? SNMPTN. Undangan, jalur undangan. Jalur undangan tuh kan saling bersaing antar sekolah kan? Oh, iya benar, ada ranknya. Kalau rank kita ternyata rendah tapi kita pengen masuk yang atas kan nggak bisa kan? Betul. Waktu itu aku masih bohong, aku nulisnya tuh sastra Rusia apa gitu kan. Terus sempet ada ini, apa sih namanya tryout yang gitu-gitu tuh. Iya. Tryout kan aku nyontek ya. Terus habis itu Enggak apa-apa. Yang penting kan ujungnya masuk ITB, enggak masalah dong. terus yang paling parah tuh ini Mas, TOEFL. Dulu Oh, kan pakai TOEFL, iya. TOEFL tuh aku coba nge-search, kan ada kodenya tuh TOEFL dari apa, dari mana, aku searching di Google. Anjing nggak ada Mas kunci jawabannya. Oh. Lah, Hah, di Google ada. ada Cok. Ada, Pak. Terus aku sebar satu sekolah kan. Nah anak-anak tuh Kreatif deh dulu. nggak disalah-salahin. Nah aku mah aku benerin semua. Wah peringkat 1 aku mah satu sekolah. Tryout itu. Tryout dan TOEFL itu. Oh. Jadi nama aku paling atas di sekolah. Gokil. Anjing. Tapi masuk ITB-nya gimana? Sampai saat itu aku masih belum tahu mau masuk mana. Terus cerita ke orang tua, seni rupa aja lah. Tapi orang tua nggak mengizinkan kalau masuk IKJ atau ISI. Oke. Bolehnya ITB doang. Oh, Mungkin masalah persepsi sih kalau itu. Oh, Mungkin iya, takutnya IKJ atau ISI. Iya, stereotip aja orang tua ya. Stereotip aja. Iya. Kalau lu kenapa ITB, Mas? Oh, asli Bandung.
Di Bandung ya emang ITB terkenal Oh, lah. pemain ya. Di Bandung paling ini Iya. kan. Emang pengen aja nggak ada matematikanya dulu mikir. Oh. Pengen yang sekolah tapi nggak ada ya ilmu eksak yang jurusannya nggak ada lah gitu. Karena saya tidak terlalu suka IPA kan saya IPS. Oke. Jadi pengen hidupnya Tidak ada main-main matematika. lah. Main-main. Main-main aja. Terus kebayangnya dulu karena dulu tuh jadi kayak ikut paguyubannya lah ada di sekolah SMA gitu. Iya, iya. Ketemu kawan-kawan cerita-cerita alumninya begini. Terus PD Baik kan waktu itu sempat datang ke acara paguyuban. Saya minta tanda tangannya tuh. Digambar tikus anjir parah banget doi. Kecewa jaket jeans saya. Dulu belum ini kan Dilannya belum muncul tuh, Iya. dulu masih bukunya doang. Saya lihat ada jaket jeans saya di rumah. Jeansnya Pakai tuh biru kusem gitu lah, mirip-mirip kayak film dia. Iya. Kayak di buku covernya. Lu bawa tuh dengan PD-nya. Bawa kan pakai baju SMA, pakai jaket biru. Iya. Om PD ngomong, beres dia talk show. Tantangan dong. Om PD, saya, katanya. Oh, saya Arno. Oh, siap. Arno Dongker, iya teh. Belum. Oh, belum, sorry. Belum ada. Iya, terus Adanya Arno Pinkman. Arno Pinkman. Oke. Belum ada. Nah, tangan udah tuh, saya bangga kan. Wih, dapet. Dah jalan-jalan pas saya buka. Anjing gambar tikus anjing parah. Jaketnya hilang. Masih ada sampai sekarang? Hilang. Oh, udah hilang. Enggak tahu di mana. Kalau lu masih nama nggak IPB? Aduh. Kurang. Emang ini mimpi masa kecil, Mas. ITB? Yoi. Anjing. Mimpi masa kecil aja sih. Emang kepengen dari SMP. Pengen ke Bandung kayaknya. ya atau pengen ke ITB-nya? Dua-duanya lah. Pengen kabur dari rumah. Oh. Sama pengen kuliah gambar gitu. Oh. Udah hobi kan seneng gambar tuh dari dulu. Yang benar suka gambar dia doang Mas di antara kami bertiga. Oh iya. Berarti Konsisten. visual Dongker rata-rata lu yang ngerjain, Mas? Akhir-akhir ini Akhir-akhir gitu. ini ya poster. Dulu Bilal, basis. Bilal. Oh. Basis. Tapi sebelum sampai situ, berarti yang pertama kali nge-initiate buat, kita nge-band yuk, siapa? Alam semesta. Asik. Bahasa JJ. Siapa yang pertama kali dapat jawaban dari alam semesta? Nah, itu. Ting. Lu, Mas Arno. Pala. Jadi dulu karena aku ngelihat dia. Dia Berarti orangnya- awal banget Delpi pertama kali lihat. Ya aku ajak dia kayak main dulu kayak, "Ya Pi, ada ulang tahun temen datang yuk," gitu. Oh iya itu anjing. Dia nggak kenal, Siapa tapi Ulang tahunnya seru nih. Seru nih. Rizka ya? seru nih. Seru nih ya? Rizka. Tapi itu anak ITB juga. Hah? Anak ITB ITB. juga. ITB. Oh. Itu masih hari kedua ketiga ngampus Mas. Baru kenal lah. Oh, tapi lu masuk. datang karena lu diundang. Ya disuruh apa ya? Ngajak. Surprise, surprise. Oh, surprise, terus ya. kayak ya ngobrol-ngobrol aja. Iya. Pengen ngajak dia, ikutlah naik Apa motor. kepikirannya Delpi gitu? Soalnya nggak pakai seragam. Soalnya tadi. dia orangnya aneh gitu. Oh, oke. Terus sama Bilal waktu itu, belum nanti Bilal ya? Belum nggak ya bilang? Lupa. Udah lah itu. Belum. Jadinya tahu dia gitu. Dia ngekos di mana aku tahu. Kosnya deket. Terus kosnya deket pas main kosannya. Pertama gitar. saya tertarik lihat ada wifi. Wow, gitu kan dulu wifi kayak Iya. the best ya. Iya. Cai wifi, gokil ya. Ada PC, wah anjing, seru. Di kosan dia? Kosan dia ada pedal board sama gitar sama ampli orange kecil. Orang Betul. mampu. Orang Kaya mampu, nih. alhamdulillah. Tampaknya udah kayak orang susah tapi Terus dia aslinya ngaku lagi alhamdulillah. Gak ada tuh perlawanannya. Bener emang Emang bener ya? Oh iya, alhamdulillah. Syukuri saja, Syukuri saja semua Syukuri nikmat saja. Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dia bilang, Oke. kamu punya alat begini? Band, ya Oma. Saya nge-band, dia punya band dulu namanya Vicious Divine, band dari kampus, sekolah SMA. Sekolah. Oh, tapi di Blitar. Di Blitar. Oke. Di Bandung belum bikin band apa-apa. Kemarin vokalisnya kuliah di Bandung, Iya. jadi ketemu juga vokalisnya di Di situ. ITB juga? Di Unpad dia. Oh, di Unpad. Oke. Sasindo. Oke. Terus ya udah di situ ngobrol-ngobrol ternyata dia punya record label apa punya clothing atau apa gitu di Blitar namanya Greedy Dust. Oke. Oh, pendekatannya musik ya, gini-gini, oh keren aja gitu. Jadi suka cerita-cerita lah. Misalnya saya tanya, "Pi, pang itu apa sih?" Anjay. Kayak dijawab, "Oh, pang tuh gini no." Kayak gitu. Jadi guru saya. Knowledge dari Delpi. Pi, kenapa Ben harus tur sih? Nah, karena gini no, gitu-gitu lah. Oke. Dia ngasih wawasan tentang apa itu jalur semestinya. Nah, kebetulan waktu itu ketemu Bilal nggak punya tempat tinggal. Oh. Aku aja ngekos di situ. Oh, bareng sama Nomaden, lu. ya. Nah, itu Kuliah 2015 lah, 2015. 16. Terus Baru masuk. Setahun kuliah, makasih kuliah. tingkat pertama kan ada senior ngajakin bikin sesuatu nih, ngeramein acara kampus, yaitu bikin band, ngajakin saya, terus saya kan nggak punya band. Oh. Tapi lu udah pernah band-bandan juga sebelumnya? Sebelumnya udah, Oh. sebelumnya ada band-bandan lah, band-band di sekolah.
di komplek gitu. Oh. Namanya Digli Doglo. Apa tuh? Apa tuh filosofi Nggak coba? ada, nggak ada artinya. Oh, ini kali ini nggak ada. Dulu ada di Bandung ada band namanya Hula Hoop. Oh, Sampai aneh-aneh. sekarang nggak sih? Iya, sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada hula hoop. Hula Hoop terus saya Saya pikirannya Hula Hoop Digli Doglo. Doglo. Gitu aja. Sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu. Bunyinya aja mirip ya. Oh, Popang-popang gitu. Popang-popang itu. Iya. Sampai kapan itu? Sampai lu lulus? Sampai SMA aja, SMA udah Oh, dulu. emang happy-happy aja, band happy-happy aja. aja buat main di komplek. Sama ini Regis dulu aku rutin ikut Oh, Regis. iya, oke. Dan Regis, Acara-acara SMA kan Iya, suka ada Regis buat Regis. main di SMA 2, SMA Iya. berapa. Rutin tuh cuma bayar 100.000. Bisa Tapi kan main. bisa manggung Regis dipoto kan itu yang Yo, penting. yang penting. Lolos nggak penting. Benar. Penting dipoto tuh. Betul. Gitu. Terus sampai mana ya? Enggak, berarti nggak jalan tuh band itu. Jalan. Oh. Terus tadi sampai senior ngajakin bikin Oh, iya acara, benar. ngisi acara. Iya. Saya kebetulan emang sebelumnya deket sama DLP, sama Bilal, pada bisa main alat musik, sama ada ketua angkatan kami. Terus Mas Zikri belum tuh ya? Belum. Belum. Belum ada di timeline ini. Zikri masih beatbox mas. Belum bisa main Jadi drum. dulu formatnya gini mas, pas aku ngajakin Waduh. bikin Yo, yo, band. yo. Ada temanku. Gazel. Lu bener beatbox? Pernah mas. Iya. SMA. Dia nggak bisa ngedrum, malah Nggak beatbox. bisa, aku nggak bisa main instrumen apa-apa waktu itu. Makanya belum diajak. Bisanya Kontradiksi beatbox. tuh. Beatbox tuh. Bisanya beatbox. Ini menarik, sabar. Tapi ini dulu, coba ini dulu. Ini menarik. Sampai Jadi akhirnya lu format ngajak dia. awalnya mau band-bandan di kampus tuh yang pertama saya ngegitar. Lu main gitar? Gitar. Vokal ada ketua angkatan kami. Oh, belum Delpi? Belum. Oke. Vokal ada, gitaris satu lagi ada temen kami namanya Andus. Oke. Basis Bilal. Oke. Dia Aku ngapain? ngedrum. Dia ngedrum. Gak ada yang bisa satu angkatan gak ada yang Gak ada yang bisa ngedrum. Tapi lu emang bisa? Gak bisa dibilang bisa sih. Basic aja basic. Oke. Udah tuh jalan main. Gue sangat tertarik dengan beatbox ya. Tapi sebentar dulu. Terus, Iya, ini awalnya gara-gara saya ngajakin dia ngeband juga gara-gara dia bisa beatbox. oh iya. Iya. Oke. Itu main dari Talent situ? scouting. Talent scouting, bener. Lihat potensi. Ayo. Tapi itu belum atas nama, belum dongker ya? Belum. Belum, itu mah dulu bukan band jadi sih, band yang dipaksakan jadi. Iseng aja. Tapi sempat lama kita sama ada kawan namanya Retno. Itu sempat bikin lagu, sempat apa ya? Sempat ngeband lama kita sama Retno. Band. Itu setelah timeline-nya berarti setelah yang lu dipaksa sama senior itu? Iya, Iya, karena benar. budayanya di kampus kami emang ada selalu acara tuh setiap bulannya, Iya, acara bisa musik junior lah, dipaksa buat puisi. tampil. Tapi sebenarnya dibilang maksa juga nggak maksa sih. Nggak maksa, tapi ya kami bikin itu dipaksakan untuk acara itu. Iya. Beresnya karena ada agenda lain ya udah kita udah pernah ngeband sama lain. Ya udah dilanjutin. Tapi ya cover aja gitu. Cover apa waktu itu? Smith Western, Western, Circus. Nah, drummer kami sekarang malah hebat, drummernya waktu itu malah hebat. Kenapa? Sekarang udah di UK dia. Kuliah? S2 atau S3 sih? S2. S2. Namanya Retno. Oh. Tapi Tapi waktu itu formasi pas kedua itu ya berarti Iya, ya. betul. Formasi kedua. Udah sama Retno ngedrum. Retno ngedrum, sisanya nggak jadi ikutan main band. Iya. Sisa aku, Delpi, Bilal, sama Retno. Sama Retno. Retno kami tarik karena satu angkatan yang bisa main drum cuman dia. Dia bahkan bukan drum. Bukan drummer dia. marching Basic band. marching. oh, marching band. Tapi kayaknya ngerti lah ketukan apa. Intinya itu sinkron dulu lah deh, pasti. itu dulu. Iya. Oke. Diajak udah band-bandan buat acara kampus. Ya cover-cover itu tadi Smith Western. Iya. Ini pop dulu mah. Belum pang. Saya pakai bahasa Inggris. Anjay. Kenapa belum pang kan udah dapet Saya knowledge dari ini apa Black Tamborin banget saya dulu. Oh, kenapa belum pang waktu itu? Emang waktu itu referensinya ke arah sana semua rata-rata. Emang dulu cocoknya itu ya. Terapin Karena aja ya. kemampuan ya dulu, kemampuan. Oh. Terus knowledge juga. Kan belum berani ya dulu. Pang apa sih? Oh. Takut gitu dulu masuk itu tuh. Tapi dongkar itu sendiri kebuatnya pas di ITB atau udah Di justru udah pada ITB. lulus? Jadi pas Retno saya lihat, bukan saya lihat sih. Hukum alam aja itu Hukum alam. tiba-tiba ya. Vision Aku lu tuh lah, pengen vision. ngeband lagi, bikin band kayak Royal Blood dulu. Oke. Ngajak dia berdua aja yuk. Royal Blood cuma berdua kan. Iya. Drummer sama gitarnya Kenapa doang. lu ngajak dia? Beatbox. Karena dia beatbox. Enggak sabar dulu. Kenapa dia bisa beatbox dan lu mengajak ada Ya pasti ketertarikan ngerti itu? ketukan lah, pasti gitu mikirnya. Kan Ngerti tempo, kita ngelihat ketukan. orang pasti bisa dikembangin. Anjing. Berarti lu sebelumnya belum pernah megang drum sama kali? Belum. Belum. Anjing. Baru ini Arno yang buka jalan. Pertama kali. Gue jadi semangat nih buat ngeband. Kalau kayak gini. Pertama kali gue diajak ke studio musik sama Arno. Umur Pas berapa lagi tuh? kuliah. Umur 25 ya?
Anjing Gua tua lah. banget. 21. Itu masih Masa 18? 17. Masa masih 17-an? 17 kan 18 ya? Gue masuk 17. Dia kan 2 tahun lebih tuh, lebih Kan muda. berarti Setahun lebih muda. bukannya kamu megang tahun 2017, Cuk? Oh iya. Jadi kalau nih dongkar habis bubar ya pasti di sini ya. 19 tahun, 19 tahun. 19 tahun. 19 lah ya. Baru 18, Lu diajak sama Mas 19 Arno tahun. tuh. Pertama Studio. kali diajak, oh ini ya studio musik. Nah, Ini dari goa. asli. Masa oh ini studio musik. Saya gitu. SMA nggak kemana-mana. Beatbox soalnya. ya udah. Itu belajar di YouTube aja. Dia SMA pernah ini Mas jaga amusement park. Pernah. Gokil ini, Di Mas. Bogor. Oh. Ada namanya Taman Ismail Sebab bukan dong. bukan apa ya? Kapten Muslihat situ ada. Oh. Ada dulu ada taman bermain gitu. Iya. Ya, saya dulu jaga sip-sipan di situ. SMA. Lagi SMA lagi libur, kebetulan temen pamannya yang kerja di sana. Oke. Diajakin, lu mau nggak liburan cari duit? Ah. Iya, boleh ngapain? Ini aja jagain amusement park. Jagain gue di Dibayar situ. berapa cuy? Seminggu 700.000. Lumayan. Lumayan Iya. tahun itu. Lumayan lah. 700 apa 600 buat anak Pertamax SMA masih kan? 10.000. Bener. Gokil. Berjalan berapa lama itu? Berjalan seminggu aja itu selama, Seminggu selama doang. musim Selama liburan musim itu. liburan itu. Tapi maksudnya jadi ngalamin gitu beneran yang lu berangkat pagi gitu Oh. jalan ke situ terus apa masukin kartu gitu absen Rasain kerja. pakai seragam Iya, iya. iya, iya. Terus hari ini lu ke bagian wahana yang mana? Oh. Nah, itu pernah kayak gitu. Oh, Gitu. terus sampai berkenalan mana dengan itu? dunia beatbox tahun berapa? Anjing. Berkenalan dengan Itu dunia Mas beatbox. masih SMA. Dengan SMA nggak pernah nongkrong Mas, gue Mas. Oke. Jadi waktu itu tuntutan sekolah lah, maksudnya waktu itu kebetulan program kelas akselerasi. Asik. Anjing, Pinter, itu. pinter. Pinter dong. Roman. SMA, Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oh, makanya beda Akselerasi. setahun Jadi, lalu tuh bisa Mane angkatan. setahun. Nih. Dapat akselerasi gara-gara bisa beatbox. Anjing, belum. Belum Setara bisa itu. basket aja. Ada beasiswanya. Beasiswa beatbox. Belum itu. Oke. Nah, Jadi dapat kamu juga bisa main dong, akselerasi jadi gitu Enggak deh. nih event. Gokil. Diajak doang event. Anjing. Foto dia beneran nih. Foto dia beneran. AI ya? Enggak dong, maksudnya dibangun pedalnya AI. Iya. Terus. Ya udah dari situ kan jadi jarang nongkrong tuh Mas SMA. Iya. Ya udah, jadi pulang sekolah biasanya kerjaannya di kelas, nggak pulang, terus pinjam wifi sekolah. Oh, Buka nontonin YouTube, lah beatbox. Nontonin beatbox, download video, soalnya di rumah masih pakai modem USB tuh. Iya. Kan boros ya Iya. kalau kita download. Oke. Terus? Download video-video di situ, belajar di rumah akhirnya. Oh. Dari situlah mulai anjing. Sebenarnya Keren. emang kepengen gue tuh pengen main drum dari SD. Oh, emang kepengen main drum. SD. Tapi Tapi pengen kayak Billy Beatbox. Iya, Mas. Di hitam putih. Iya, yoi. Yoi. Terus Gitu. Cuma dulu kagak kebeli drumnya. Ya. Jadi kita pakai meja. Ketukan doang. Pakai Iya, meja aja meja. ngetok gini. Ah. Terus SMA itu baru tahu kan, ada ya yang alternatifnya namanya nih. beatbox. Yoi. Pakai mulut. Udah belajar dari situ. Tapi lu serius tuh di Ikutin beatbox? lah. Ikut kompetisi gitu-gitu, Mas? Nggak nyampe situ sih. Cuma apa seseriusnya tuh seserius gua bangun pagi nih mau sekolah, gua mau mandi tuh prepare-nya gua depan kaca gua beatbox sambil direkam. Asik. Gua bikin pattern gitu. Liprol dong, coba liprol. Masih Anjing bisa? nggak bisa. Anjing iya, tapi emang era itu beatbox sih. susah. GG. Liprol, Iya bener. Yang dubstep gitu tau gak? Nah, Iya. itu gue seneng tuh. Yang cuman BTKB, BBB, DK gitu. Berat. Nah, Iya, lu nggak tahu dia. BTK, BTP, ya itulah ada tuh. Itu bisa dibaca Pi, ada notasinya Ada. Pi. Ada notasinya beatbox tuh. Tapi pernah Baca. perform di kampus ya, Mas? Kamu pernah Anjing. perform di kampus kan waktu itu? Pernah sih. Di Fancy Ya, fancy doang. Ngapain ya? Sebelum ngeband Oh, itu? adu beatbox itu. sama si Labib Sama Labib. Anjing, Tapi battle Labib lebih beatbox. jago sih. Beatbox. di acara wisuda night gitu, Mas. Beatbox. Dulu Acara apa ya? wisuda Indo Beatbox apa sih Iya, komunitasnya ya? Indo Beatbox, Si Gazel tuh Gazel Jakarta Beatbox anjir. Yoi. Tapi yang channel luarnya nontonnya ini Swiss Beatbox. Swiss Beatbox. Yoi. GBB. Yoi. Grand Beatbox GBB. Battle. Nah, itu gue sering nonton Lu aja tuh. bintang tamunya di sini kan? Iya. Gila nih. Yoi, Iya, oh yoi. di situ. Di situlah lu melihat potensi Nah, itu seorang drummer. mulainya. Yoman. Oh gitu. Sampai akhirnya lu kenapa akhirnya minat? Oh yaudah deh gue belajar main drum. Nah itu Karena udah minat dari dulu? sebenarnya udah minat dari dulu, cuma nggak pernah pegang drum, jadi semua hanya di kepala gitu, konsep abstrak sama ngetok-ngetok meja gitu kan. Ya dia Nah, diajak yang pertama ngajarin kali. Waktu gua ajak tuh Ano. pertama kali, Jik ayo cobain langsung studio aja ya kan. Cobain Gitu langsung aja. studio. Ah, apa Iya. nih studio? Apaan tuh studio? Wih, studio musik gitu. Ayo.
punya stick gak? Ada sih punya abang gua. Kata dia. Oh bener ya? Itu stick abangnya nggak pernah dipakai. Oh, abang lu Iya, drummer? ada. Dia bisa main instrumen, bisa main gitar, bisa main Oh, bass. oke. Ngeband juga Ngeband, dulu. oke. Jadi Jangan mana kuliah. waktu itu ngambil dulu atau gimana sih lupa? Kayaknya gimana nggak tahu. Pokoknya ada lah, pokoknya dia bawa Kayaknya gua tuh. bawa deh. Ini stick abangku. Ah. Anjing. Yaudah kenalan dulu aja Mandra. Dengan bentuk yang pegang-pegang kayak itu ya. dulu. Kayak orang dijanjiin surga anjing. Ini stick abangku. Yoi. Aku cuma punya ini. Dia sampai studio juga kagak main, jadi Nonton doang, kenalan nonton. dulu. Kenalan Oh, aja gua cuma kenalan aja sama alatnya. pegang-pegang. Gini-gini injek-injek. Iya. Iya, gitu kan. Ini yang selama ini aku lewat mulut doang gitu. Aku ngulik bass. Oh, lu ngulik bang. Di Marshall, di CM tuh gedein gennya. Terus gua cuk tak 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 terus Gak masuk cuy. Oh, tolol-tololan doang. Tolol-tololan di malam itu ya. Oh. Gak apa-apa pertama. biar. Terus lu waktu itu sampai era lu belajar ngedrum, beneran belajar ngedrum, siapa yang ngajarin lu gitu? Nah, ada acara lagi waktu itu di kampus. Oh. Masuknya lewat mana ya kayaknya ya? Fancy night nggak sih? Lupa deh pokoknya. Apa fancy night? Ya itu wisuda night tadi itu. Oh, wisuda. Jadinya format aku yang tadinya berempat sama Retno tadi tuh. Ganti. Jadinya, ayo ngeband lagi. Terus aku bilangnya si Jikri aja yang ngedrum cowok. Oke. Maksudnya Di saat itu dia belum bisa sama sekali dan lu tahu tuh belum ya? bisa. Oke. Parah, belum, Oke. belum bisa ngedrum tapi nggak apa-apa sih. Udah lah, Bener. main aja. Yoi. Udah dari situ main di acara apa gitu. lupa. Wisuda night juga deh. Tabula Lungsing. Oh anjir bener. Habis Tabula itu Lungsing namanya tuh. jadi rajin ke studio tuh. Habis Udah tabula berempat. rungsing itu. Sebelum Berempat. tabula rungsing Oh, latihan itu. latihan. Jadi berempat suka apa ke studio. Tabula latihan, Rungsing tuh turnya ini Mas, ada band Australia. Oh. Lagi tur ke kampus gitu. Red Groovy. Red Groovy namanya. Mas, itu sama anjing. masa orang brand ya di papan tulis. Coba beatbox. Ayo sih coba Jik. Anjir. Ayo keluarkan Jik. Coba aja. Anjing Jik, serius. coba, Jik. Ah yang Coba gampang aja. Lagu sepenggal sadar di beatbox aja. BTKB BTBK aja. BTK ya, BTK. Alah. Oh. Anjing. Itu mah anjing juga bisa, Jik. Coba. Coba. Itu efek. Itulah yang membuat Arno terpincut untuk merekrut lu menjadi drummer lo. Karena bibirnya seksi lah. Anjing. Kan dia tutup anjing kayak gini. biar kelihatan. Karena seksi jadi bisa bunyi bibirnya. Oh iya benar. Ada otot-otot yang terlatih ya. Oh, Oke. berarti sebelum event itu yang tadi apa namanya? Tabula Rungsing. Tabula Rungsing. Jadi sering ke studio. Ya, Siapa aja terus waktu itu? Lu, Sama. Zikri, sama, udah Delpi, berempat sama sama Bilal. Oh, Bilal. Udah berempat tuh. dia kan emang hidupnya sama musik terus ya dari dulu ngepang, tour, Iya sih ya paling lama Delpi emang. jauh, terus Paling sering. kadang kita suka nonton gigs bareng gitu, acara band apa lagi main di Bandung, ya akhirnya mungkin bikin lagu yuk gitu, Oh. bikin lah waktu itu kayak Toe nggak sih lagunya? Masa ada yang kau tahu Iya instrumen doang, Lupa gua anjir. yang instrumen doang. Oh iya, ngerti Kondisi ngerti. baru bisa belajar drum, baru belajar bass, instrumen doang tuh. Iya nggak ada vokal. Nggak ada Soalnya vokal ya? belum bisa bikin pattern vokal waktu itu Mas. Oh. Jadi mau nyanyi tuh gak gimana ya? Bingung mulainya Bingung gimana? mulainya. Nulis lirik aja bingung Nulis gak sih? lirik bingung dulu. Ada satu momen semalaman gitu di apartemen dia. Iya, nulis lirik. Nyoba nulis lirik gitu di Bareng-bareng AVS. tuh semuanya? Heeh. Anjir, Sampai susah banget ngumpul ya. semalaman Oh gitu. iya, itu ya. Iya, Itu iya. nginep dulu. Soalnya besoknya mau rekaman, tapi gak ada liriknya. Belum ada liriknya. Oh. Sampai Bikin dulu. judul apa? Belum ada sama apa sekali. anjing mau nulis apa enggak tahu. Kejar semalam tuh. Iya, saya juga pertama kali rekaman tuh seumur hidup. Oh. Sampai dibilang sama si siapa? Si Sama adminnya, operator. Ava di Ava apa Good good line. Line. Wah nggak bisa nih. Wah ini nggak bisa nih, buta nada. nih. Gak ada masa depan. Anjing dia take vokal lama banget. Aku pernah rekam Ayo tidur. perasaan udah masuk kata dia nggak masuk mulu. Apa sih yang salah anjir? Lama banget. Dia juga di deck anjing benerinnya gimana ini? Yang lain udah pada beres mas kan. Iya, sisa Take-nya take vokal live doang. heeh. Yang lain udah tiduran anjing lama banget nih Arno. Anjing. Kenapa lo ini waktu itu kenapa belum lihat potensi Delpi sebagai seorang Emang aku di band sebelumnya vokalis. Kalau kan gak bisa nyanyi, Mas aku baru nyanyi Vokalis tuh 2020. gitar. Oh iya. 2022. Lagu bertaruh doang. Bertaruh baru. doang. Oh iya. Mengeluarkan Keren deh. potensi suara emasnya. Yoi. Terus lagu yang pertama kali rekaman itu gak ada yang dipakai. Dipakai. Ada itu. Demo Bicaralah dong. padaku. Oh, Bicaralah padaku, iya. ya bener. Itu Masuk doang yang EP. dirilis. Bicaralah sama ini goblok ya. Oh bener sama goblok. Ada di demo kami tuh judul lagunya goblok. Tapi liriknya cuma goblok. Cuma teriak Yang doang. nyanyi Bilal. Nah, Cuma teriak doang Penyanyi goblok. lagi. Yang cuma goblok. ngomong doang satu kata.
goblok. Gitu. Sisa instrumen. Instrumen. Oh gitu. Saya nggak bisa bikin vokal dulu. Itu awalnya ya Dulu semua ya. arah-arah ke 70s Punk langsung sama Delphi The Direct sih. Iya. Dia ngasih tahu ada band ini. Wah, mantap cuy ini. Ya, let's go. Soalnya di Indo masih jarang kan waktu itu. Iya. Paling ada Direct sneakers sih. dulu. Dia bilang gini, ini di Indonesia cuma kita yang main kayak gini. Ah, masa sih? Anjir. Lu dapet referensi itu dari mana, Mas? Kalau Seventies Punk emang waktu itu karena gue emang sering nonton di gigs kan. Di Blitar? Di manapun. Oh, di manapun. Terus aktif sama record labelku. Kalau zaman waktu itu mah hardcore punk aktif kan banyak tuh ada Santoso, Koteka, Total Jers gitu-gitu kan. Nah, terus si Total Jers kan punya label namanya Necros. Dia tuh sering ngasih referensi lah. Terus waktu itu dia ngerilis Protex. Oke. Ngerilis bootleg atau official nggak tahu Protex. Aku ulik. Ternyata masuk nih kayaknya buat Dongker. Soalnya ngepunk tapi masih happy gitu, jadi power pop gitu Mas. Iya. Terus masukin, tapi versi lebih culunnya, maksudnya Lebih kalem. bukan lebih kalem, pendek apa? Iya. Lagunya nggak ada yang lebih dari semenit. Oh, oke. pendek. Oke. Terus liriknya Durasinya. dikit-dikit, Iya, ya iya, durasinya. Terus sebisanya aja. Bisanya. Terus waktu aku telaah, terus cari-cari, wah ini mah nggak ada di Indonesia. Pede sih aku waktu itu. Oh. Kalau di Indonesia yang beneran jadi. Sotoy aja sotoy. Sotoy. Oh, lem baru nih. Iya. Terus soalnya kalau waktu itu yang lagi rame mah The Sneakers sih kalau di Indonesia. Sneakers Bali. Dari Bali. Oh. Mereka mah udah jadi, maksudnya udah. Wah, Seventies Punk. Tapi dia emang Ramones banget. Ramones banget. Ini beda, dia di power, ada powernya. Iya. Ngebut. ngebutnya banget. Kayak kalau di apa ya, maksudnya kalau didengar kayak HC Punk gitu, tapi vokalnya nyanyi. Oh. Tapi waktu itu Johnson juga udah ada, cuma Johnson Lebih low lah. lebih lambat ya. Lebih lambat lagi. Sama dia ada yang ngebut-ngebut juga, mirip-mirip gitu. Terus ya kami juga baru tahu sih. Johnson tuh belakangan 2018 ketika saya beli kasetnya. Tiba-tiba ada namanya band The Johnson, saya kira itu dari The Kuda. Oh, ini set project The Kuda, ternyata bukan. Beda lagi. Emang ngebut juga tuh kayak The Kuda. Iya. Oh, tapi pas momen lu rekaman yang tadi lu bilang itu pertama kali itu udah Dongker? Namanya masih gak ada. Belum, namanya Borma. Borma. Iya, Ini iya, benar iya, Borma. iya. Namanya benar Borma. 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 Abusive suffer. Nah, tiba-tiba dikasih nama. Abis itu serem banget namanya. Jelek banget. Berat nih anjing. Sampai udah bikin poster tuh ada nama Ada kita cuma Abusive belum Suffer. Dongker gitu, Abusive Suffer. Iya. Ya itu apa ya? Kayaknya dia ngawur aja bikin poster nih. Iya, udah gitu. Habis mau main tapi gak ada namanya terus sama bingung Oh iya Mas. benar. Yang bikin poster kan biasanya Emang aku kan QWERTY kalau di keyboard paling dekat tuh sama itu. Iya. Gak jelas lah, gak jelas. Terus yang mencetus Dongker siapa waktu itu? Waktu itu akhirnya kita rekaman rada bener Mas. Jadi lagunya. Setelah berapa lama jedanya berapa dari lama? yang pertama Itu kali? 2018. 15 atau 19 lah. Berarti ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian. 2018 sih, 19 mah udah yang kedua Iya. EP. Nah, itu udah ada 5 lagu mau dirilis nih. Terus kami akhirnya ngumpulin teman-teman yang ada di kampus. Oke. Kumpulan Perkumpulan 10 ada orang pemberani. 10 orang betul. 10 orang pemberani. Jadi di list tuh nama-namanya ada apa aja. Bikin. Nih, tulis nih nama Itu apa mau aja. rilis Bandcamp. Jadi dia yang bikin poster, mau diupload ke Bandcamp. Belum ada namanya. Tapi Yang bikin artwork Bilal. lewatnya udah ada. Nah, selama setahun lu nge-gigs itu namanya apa? Ganti-ganti? Iya tadi tuh Iya, Borma. Oh, beda-beda Gigs itu. di kampus. Oke. Terus upload ke Bandcamp nih. Belum ada nama nih. Ini mau diupload banget. Jadi tinggal di Photoshop, tinggal dikasih nama kan. Oke. Namanya belum ada. Ya udah akhirnya dipilih lah Dongker. Ini paling catchy ya. Aku lihat tuh ini Dongker apa ya? Ini lucu. Di antara nama-nama yang lain ya. Familiar gitu kan. Dongker. Ada yang saran tuh. Nggak tahu siapa yang nulis. Dongker. Oke. Gitu dikasih nama aja sama si Juju, ketua angkatan kami. Oke. Kasih singkatannya lah. Oke. Bodong Kekar. Gitu. Apa? Bodong Kekar. Bodong keker. Wah, bagus. Akhirnya Kita jadi kan bayi Jadi ya. nama Bandcamp. Bodong tapi keker. Bandcampnya bodongkeker.bandcamp.com. Oh. Bodong kekar. Sampai hari ini nggak tahu passwordnya apa itu. Sampai sekarang nggak tahu itu. Lupa anjir. Aku kemarin Emailnya- coba buka, nggak bisa. Emailnya juga email siapa ya? Iya. Masih Yahoo gitu. Kayaknya Masih ada Rocket udah, Mail. Udah Gmail dong. Udah Gmail ya, Gila. udah Gmail. Aku 2015 juga udah Gmail. Rocket Mail tuh, Rocket Mail. Rocket Mail lebih jadul lagi. Kalau Rocket Mail. Oh, tapi berarti abis itu rilis lah yang rada serius. Waktu itu apa sih album, single? Demo EP, 5 lagu. Cuma di Bandcamp. Yang Apa nama Bandcamp. EP waktu itu? Demo 2019. Demo 2019. Terus rada serius Mas setelah itu kami akhirnya si Necros yang tadi aku bilang suka. Ya. Aku dirilis bareng Necros sama Gridida. Setelah itu baru ada judulnya, terus mixingnya bener.
Waktu yang pertama kita di mixing sama kawan mas, cuma dibayar pakai rokok. Oh. Namanya Tarek Adi Chandra. Wah, Dia itu di hancur sekarang. banget sih. Sur. Hancur. Oke. Arsip Aku lah. aja dulu yang nggak ngerti tentang Musik musik. hancur, ngeliat hancur. Jelek banget. Sampai detik ini masih bisa didengar kok. Di mana? Ada di Bandcamp. Bandcamp. Oh. Bandcamp Dongker. Cuma karena nggak mau jor-joran ngeluarin uang kan, udah cari yang paling murah aja lah. Oke. Yang mau bantu. Iya. Nah, terus yang ke rilisan kedua tuh EP pertama yang beneran kasih judul dijadiin kaset. Ya. Itu yang kedua. Itu kami sampai tour kalau itu. Tour Solo sama Jogja. Sama siapa waktu itu Maki. tournya? Sendiri. Oh sendiri. Tur mandiri aja. Tour mandiri. Berapa kota? 6. Enam gitu ya? Oh ya ada Banyak. Cianjur. Tapi nggak Cirebon, satu momen. Kayak Bentar, Tiap weekend. Tiap weekend. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya. Make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your hand, karena suara kita gak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Tapi di masa itu sebelum lu tour dan merilis EP itu lu di ITB udah jadi ini kayak emang nih band anak-anak ITB nih udah sering nge-gigs, udah Enggak buat- masih nge-gigsnya di kampus gua di doang. kandang Nah, doang. juga sih, Oh, iya? beberapa kali Pertama aja. kali kami keluar tuh main ke klub racun. Klub Racun, Cakung. Rumah Pirata Rumah di Pirata. Bandung. Wah, valid nih jadi band punk anjir. Anjir. Foto tuh kita ada tuh Foto fotonya. masih ada. Itu Di pertama kali Rumah Pirata. kami main gigs di luar kampus. Iya benar. Pertama kali keluar kandang. Betul. Main di sana, jebret. Sama Pil, turnya tabrak lari. Yang nonton itu band yang main. Gak ada yang penonton. Jadi nggak ada penonton yang datang. Oh. Terus tempatnya di gunung mas, jauh banget. Oh iya. Di dataran tinggi tuh. Di dataran tinggi. Dataran jadi. tinggi. Main di tenda TNI. Oh. Jadi Kirain ya di barak. sangat DIY. Sangat DIY. Ya dibilang istilahnya ya. Oh, pas tour tapi udah lumayan banyak masanya waktu itu. Enggak sama aja. Oh iya. Nggak ada Denger juga. lah mas, aja. gila. Kami Belum ada yang tahu. bahkan waktu tur di Cirebon tuh kami mainnya di gigs black metal mas. Soalnya aku punya teman kan namanya Reza, bandnya Respugnan, terus lagi nampung band tour namanya Goddess of Fate. Oke. Isinya band black metal semua. Tiba-tiba lu nih Heeh, dongker. Ada dongker. Soalnya kulturnya kalau di luar kan emang udah nyampur kan. Iya. Asal esensinya sama lah. Studio gigs lah gitu ya. Studio gigs. Studio gigs. Oh. Di dalam Berarti lu tuh full studio tour gitu. Jawa Barat doang? Ada Sampai Jawa Solo, Tengah, ada Jogja. Solo Jogja. Kenapa nggak pulang kampung? Masih Tour jauh di- mas. Jauh ya? Solo Jogja tuh waktu itu tolnya belum ada kan. Bisa Oh, 10 jam. Capek dulu Iya, kalau iya, kita nyetir berjam-jam. Apa bannya meledak. Ban meledak. Wah, Tapi udah rockstar. Di masa itu belum? Di masa itu udah merasa Belum lah. belum lagi lah. Oh, belum? Iya. tour kan main tour nih band yang Enggak selama lah ini. emang kayak apa? Turnya itu? perjuangan budaya banget, Mas. aja budaya itu mah. Oh. Bahkan waktu di Solo aja kami diusir sama warga. Gara-gara Iya. yang diusir warga si yang punya tempat sih. Iya. Oh, Gara-gara- pas lagi main tapi. Enggak lagi tidur. Sampai di Solo tuh kami sebenarnya nggak tahu nginep di mana Oh. malam itu. Betul. Terus ditawarkan lah sama IO-nya lah. penyelenggaranya, ini ada rumah kontrakan teman situ kan. Udah kami Saya- ke sana. Sampai mau tidur mobil. Saya udah capek. Kan Kayaknya nyetir kita aku. ke apa musola aja deh, pom bensin. Iya, soalnya mabok-mabok di situ. Heeh. Wah, saya kan dulu nggak mabok. Betul. Sampai sekarang kan juga enggak kan? Enggak. Iya. Males, males. Anak-anak mau masuk. Capek gitu ya. Saya udah 10 menit di luar, masuk aja deh gitu. Wah, di dalam party mana? Mabok nggak? Di dalam. Di dalam mabok? Ya, tipis. Begitu TV. begitu kami Orang sampai yang minum kan. cuma saya. Oh iya benar. Begitu kami sampai lihat di rumah anjing banyak sendal, banyak motor. Waduh. Terus udah setengah 4 itu Mas, kami pengennya Itu udah tidur. setengah 4 pagi. Akhirnya tidur di mana? Di situ sih. Tidur tetap di situ. Tapi nyampe dalam juga kan diajak ngobrol dulu. Menurut kamu Ya. gimana mengenai kondisi Taman Sari? Waduh, jam setengah 4 itu Mas. Kondisi pendatang. Kayaknya besok pagi deh gitu. Besok siang nggak apa-apa deh. Oke. Baru datang. Sekarang Pagi-paginya diusir. pagi-pagi ya. diusir. Warga Warga datang. digerebek, Mas. Gerebek. Oh. Warganya Rumahnya warga banyak Mas, digerebek. yang kayak SpongeBob tau gak sih? Oh iya yang cacing-cacing gitu. Banyak, rame. Banyak rame. Emang konyolnya rumah ini persis di seberang masjid. Oh. Itu jarak hanya beberapa jalan Langkah kaki doang. gitu, Oh. beberapa langkah. Terus mereka setahun di sana nggak Mereka- pernah kurang baik lah kerjasama dengan ini. masyarakat di sekitar. Masyarakat, Ya mabok. kami dan kan lain-lain. cuma Nggak tahu numpang, nggak menau, tahu Bang. apa-apa, nggak tahu Iya. menau. Pagi-pagi anjing ada warga di depan. Terus warganya teriak gini Mas, kalian keluar sekarang atau kami yang keluarkan kalian? Aduh. Sama-sama nggak ada win-win. Sama-sama gak ada win. Iya kan, gua akan keluar juga ujung-ujungnya. Iya juga ya. Terus mau keluar. Kami takut. panik nyariin, Pi, kunci mobil kamu mana katanya? Wah,
wah iya cuy nggak ada kunci mobil, anjing udah dicari-cari. Ada gitu sih kan. akhirnya. Akhirnya ada. Takutnya apa gitu, maksudnya kami disandra kali apa gimana Momen ya. chaos tuh ya. Momen. Iya. Baru bangun lah. Oh, rame banget tuh. Sama orang. Warga. Rame. Teriak-teriak soalnya Mas apa ya? Bukan diskusi sih. Emang udah ngusir. Udah ngusir ya. Iya. Oh. Kayak SpongeBob ya. Kayak Apa, SpongeBob. ngedemo Krusty Krusty Krab. Krab. Referensinya SpongeBob. gue iya lagi Wah, pikiran gue. wah. Sekarang gue pengen ini Mas. Kita ngomongin single fenomenal dari Dongker nih, Bertaruh Pada Api. Itu lu setuju nggak? Maksudnya kalian setuju nggak kalau misalkan itu salah satu bisa dibilang game changer buat Dongker tuh setuju? Oh setuju banget. Di momen itu berarti. Parah. Berarti itu pada saat ngerilis itu, itulah momen di mana Dongker frekuensinya cakupan lebih luas lagi ya di masyarakat ya? Betul. Iya ketika itu meledak ya. Maksudnya ketika itu naik. Jadi beneran game changernya di situ. Jadi frekuensinya meluas. Di momen apa lu tahu akhirnya oh anjing nih lagu kita didengar banyak orang nih. Di hari itu Apa ya? uniknya Mana tuh banyak lagu yang itu. ngomongin. Iya, hari itu rilis langsung yang Di nge-support banyak Twitter banget sih lah. Di kayaknya ya. Twitter Yang Twitter. kelihatan tuh Twitter ya. Karena real time gitu kan orang Iya, nge-tweet, langsung. nge-tweet. Terus selang berapa bulan tuh monthly listener-nya Dongker tuh naiknya Naik. gila-gilaan Mas. Sebelumnya tuh kayaknya cuma 5.000 atau 4.000 deh. Iya, monthly Stream ya? listener. Monthly listener-nya. Oke. Terus Di- sempat puncaknya tuh jadi 450.000. Ya. Anjir. Banyak yang support lah Di dulu. situ Ya, lah. 500 ribu. Maksudnya kan banyak yang validasi kayak Iya. Grimlock Iya, dulu, iya. terus Mas Aryan, Mas Jolil. Pelor, Rian Iya. Pelor. Wah, divalidasi sama abang-abangan. Mungkin Iya. orang lain lihat, oh terus dengerin enak gitu. Oh, di setelah makin luas lagi. Tapi waktu itu kenapa mutusin buat lu yang ngisi vokal? Pengen nyoba aja. Oh, sesimpel itu doang Simpel ya? itu doang. Oh, gitu. Ternyata suara Mas itu ya membawa berkah. Suara Suara Mas itu. gitar ini Apa yang agak membawa Mas. ketarik-tarik gitu. Emang iya sih Mas. Oh iya, tapi lu kagok nggak pertama kali take vokal di studio? Tag vokalnya apa ya? Kan aku nggak bisa nyanyi ya Mas. Jadi nggak tenaganya tuh gak kekontrol jadi teriak. Makanya jadinya kayak yang di rekaman Oh. dia agak itu kan kayak gak kekontrol ya. Wah Kayak- Mas, pertama kali kalau pas bertaruh di bawain live Mas dibandingin sama sekarang lihat penyanyi jauh Mas. Jauh. Pertama kali kami bawain di Arsipnya di YouTube ada Surabaya. nggak arsipnya? Banyak. Di Surabaya acara apa waktu itu ya? Panggung gede, pertama kali Pertama panggung kali Rijing. panggung Rijing. Wah, kami juga datang kayak anjing cuy main di Rijing. Itu cuma Weh, berempat lagi. kan, Berempat, masih, Pertama kali tuh? masih Nora gitu, berempat datang ke Surabaya kan. Ih, main panggung Rijing. Pertama kali bawain Bertaruh Pada Api. Sama Morfem tuh, ada Morfem lagi. Ditonton Jimmy gitu-gitu. Malu. Oh. Cuma sekarang didengerin lagi video itu, wah Hancur. Kacau, vokalnya. hancur. Chaos. vokalnya dahsyat. Dahsyat. Lu akhirnya belajar vokal ya? Latihan-latihan di rumah sering nyanyi Iya aja Mas. sih. Oh. Di TikTok ya, Di TikTok. ada Di coach TikTok. vokal. Ada ya. Aziz siapa tuh? Indra Aziz. Indra Aziz. Nonton Nah. dia. Dia sebenarnya cuma ngarahin buat vokal apa aja sih. Oh. Beberapa kali gitu. Itu lu terapin tuh. Terapin. Ngaruh banget gak sih? Menurutku ngaruh sih. Oh iya? Buat ngambil nafas. Oh. Soalnya aku kan beneran nol kan Mas, musik kemampuan vokal gue tuh. Oh, dari nol banget lah ya. Nol banget, beneran gak bisa nyanyi. Punya Aku dulu knowledge apa. kalau dari kecil main musik tapi nggak pernah nyanyi. Oh. Piano, les gitar, ikut marching band. Beneran sama sekali nggak punya. Ikut marching Marching bandnya pegang Marching sama masing band. Oh, yang Oh. apa simbal? Simbal aja. Oh. Tang. Oh, nggak pernah nyanyi. Nggak pernah nyanyi aku seumur hidup. Oh, waktu itu lu yang ngajuin tuh. Gue jadi yang nyanyi dong Nggak nih. nyanyiin, terus anak-anak juga setuju. Kan aja biasanya tuh. kalau bikin Lu udah demo- malas kayak. Enggak, maksudnya aku kan emang Dongker ya apa ya inklusif juga ya. Iya. Kawan-kawannya emang keterlibatan mah ya bebas aja gitu Bebas. sesuai Sikat-sikat nyamannya. Terus kan biasanya demo dibikin di LP tuh vokalnya kadang Iya. nadanya gini, guide-nya begini, liriknya gini. Ya dia bilang nyanyi ya. Oh. Ada apa nih? Ya sih pertanyaannya gitu. Anjing, Mau, tumben. mau unjuk gigi ke siapa, Pi? Ada. Oh, ada. Oke, nggak masalah. siap. Saya support. Iya, oh gitu. Tapi cukup tahu alasannya aja udah. Oh, berarti nggak ada keributan sama sekali lah. Siapa yang mau ini, silakan. Kalau tiba-tiba Zikri mau bahas, silakan. Kan Ra, waktu pertama kali itu Bebas. kan ada yang rekaman pertama itu kan Sepenggal Sadar. Itu kan kedua ya rekaman kedua Bertaruh. Iya, benar. Terus dirilis pertama karena ya menurut kita semua itu lagunya kayak kurang nih gitu kan. Kayak dirilis pertama aja. Ternyata. Karena paling beda, soalnya Iya. sisanya kan aku. Ternyata Kan sisanya kan kencang. bar gitu. Iya. Karena yang beda itu yang gitu. Ternyata Karena doi ini nih, yoi. semua orang tidak menyangka
Oh, gitu. Bahkan mungkin tidak tahu gitu. Tidak menyangka ya, tidak tahu. dan Tapi tidak emang menyangka. karena waktu after pandemi juga pertama kali main diajak manggung 2021 ya. Jakarta. 2022 nggak sih? 22 kan setelah 2 tahun lupa ngeband tuh kayak gimana caranya kan. Emang udah ada yang support juga sih Dongker ya. Jakarta Sound Strength waktu itu. Aneh kok ada yang suka lagu kita EP 1 EP 2 kan udah rilis tuh. Ya. Belum rame tapi ada yang nyanyi Ada gitu, yang Mas. nyanyi kaget. Bahkan ada yang minta foto pertama di Surabaya. Di Surabaya. 2019. Ih, ada yang minta foto. Namanya 2019. Rangga Sekte. Lu masih ingat Semoga ya? kamu masih Sehat-sehat selalu, Dia Mas berada Bara. gel pertama itu. Berada dongkap. 00001. Oh. Mas minta foto enggak? Kok malu sama Jikri kan? Hah? Minta foto. Anjing, ada kayak gini. Aduh. Terus dia udah pakai baju dongker. Kok mau Oh iya, ya? udah pakai merchandise Dongker? Ada merch. Padahal dulu dikit banget ya. Dikit banget cuma 12, 20 Si gitu. gambar yang di Bandcamp itu lagi ya. Iya. Oh. Jadi Pakai, emang anjir. mungkin aneh juga lah, ada momen aneh di mana musiknya diterima terus rilis bertaruh, mungkin Makin luas lagi. nah, gitu. Oh, masih pernah ketemu lagi nggak sama dia tuh? Si 000. Lumayan. Kadang suka diajak. Suka diajak. Kalau ke Surabaya beberapa kali. Anaknya cukup unik Mas, jadi enak diajak ngobrol lah. Iya. Ceritanya Oh, aneh-aneh, cerita Aneh-aneh. aneh-aneh. Oke. Nah, sekarang Evorian ya, seperti biasa di segmen gue pasti ada segmen zodiak. oke. Siapa yang percaya zodiak di antara lu bertiga? Hampir semua nggak sih? Oh, lu percaya? Begitu. Kan yang ini yang ngajarin dia. Saya Anda sangat Arno, percaya. saya nggak Kuat. percaya. Oh, anjing. Oh. Arno cukup kuat. Ngikutin Mas. Bacain. Nggak ngikutin, sumpah. Tapi kan tahu aja. Tahu aja. Oh, tahu Iya. aja. Basic- Zodiak lo, Mas? basicnya. Aku Scorpio. Mas Arno? Aku Gemini. Gemini. Lu? Cancer. Cancer. Nah, sekarang ada satu temen gua, sebetulnya bukan dia host utamanya. Cuman gara-gara tour DJ-nya padat, jadi dia lagi di luar kota sekarang. Digantikanlah sama satu orang. Langsung saja Evorian kita masuk ke segmen Ya Kali Percaya Zodiak. Ya kali zodiak. Ya kali percaya zodiak. Ya kali. Lu harus dengar cara dia bertutur Oke. kata. Ini gue Hang, fans Gongkel sejati. Ayai. Udah make ski mask. Iya, Terus iya. juga Skimas. Yo. dari gue Skimas. hitam ya kan gue Gongkel sejati lah. Iya, pasti. Halo, balik lagi di Ya kali percaya zodiak. Udah. Bersama gue Bape. Nah kali ini kita bersama Gongkel nih guys. Yoi. Gimana Gongkel kabarnya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Barpe. Sehat waras. Nah, sebagai asisten pakar zodiak dan juga sebagai Gongkap sejati, gue mau kasih rekomendasi nih ke Bang Arno, Bang Delpi, sama Bang Jikri soal kegiatan seru di luar musik yang cocok buat ngisi waktu gabut yang tentunya berdasarkan kecocokan sama zodiak mereka. Oh. Yang pertama nih. Kalau nggak denger bilang aja nanti gue translatein ya. yang Ada pertama pelan nih, dia. buat Delpi. Delpi ini kan zodiaknya Scorpio ya? Betul sekali. Yoi. Bener? Oke. Scorpio itu, kalau menurut pengalaman gue, tipe yang seneng tantangan dan juga self development. Senang tantangan dan suka self development. Anjir. Aduh, kerjaan gua lagi lu, Kak. Pepe. Thank you ya bang. Iya, aman, Kayaknya, Pe. jadi buat Delpi kalau misalnya lagi gabut nih, gue nyaranin buat buat nyobain Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Pencak silat boleh nggak Mas? Hah? Pencak silat boleh nggak? Jangan. Oh jangan. Harus Muay Thai, harus Harus. bela diri yang berasal dari negara Thailand. Oh, dari negara Thailand. Biar ini biar. Khusus. Oh biar bukan. Oh. Bukan. Khusus. Gini-gini Scorpio begitu. aja. Oh, biar gini-gini. Bukan. Kenapa? Karena olahraga memungkinkan buat menguji antara batas fisik dan mental. Hari ini sejalan banget nih sama sifat zodiak Scorpio yang suka berkembang. Gue udah gak bisa nyelamatin lu sih, Pe. Jujur, Pe. Gue ganggu banget sama Gue udah bingung nih mau nyelamatin lu gimana, gue udah bingung. Ini masalahnya masnya ini naik mulu. Ini Oh, jadi- pas lu ngomong dia naik. Hidung gue tuh jadi keangkat gitu kan, jadi pengapasan gue tuh Oh enggak, asli juga suara lu begitu. Udah. Terus, Pe. agak ini ya. Ini mirip Tapi banget nggak apa-apa. Bokir ya. Iya, jujur. Gak apa-apa, Gini, demi gini, Gongke. gini. Demi Gongke, apa sih yang enggak? Oh iya. Oh, the best. Nah, Emang selanjutnya. denger ngomong apa? Iya, kalau demi Gongker apa sih? Oh iya betul. Terus. Selanjutnya nih buat Arno nih guys. Anyong. Arno kan zodiaknya juga Scorpio ya. Oh, Salah. Benar. Salah. Saya Vega R sih. Yang salah. Yang salah beneran. DP.
Soalnya skripnya udah begini. Oh ya udah nggak apa-apa, anggap aja Mas Arno Scorpio. Dia sama Ah, kayak Soekarno Soekarno, juga. Mas. Soekarno, Gemini bro, Ini. Jokowi, Ahmad Dhani. sama Dani. Ini saya gimana sih? Nggak apa-apa udah, udah, nggak apa-apa. Maka Mbak ya kakak saya lagi Mbak. Wah, kayak lu udah nggak bisa gue selamatin, Pe. Oke. Nah biar beda nih ya. Scorpio buat Bang Ano ini, gua adalah tipe yang suka banget ngobrol. Dia mengekspresikan pikiran mereka. Tuh. Karena Udah kayak gitu, Mas. karena sifat itu, Mas Zikri anjing. Nggak ngobrol. Itunya bener tuh. Iya benar. Dianya doang yang nggak setuju. Benar. Copot aja, Pe, udah, Pe. Kalau nggak katasin jadiin. bentar gua ngapas dulu ya. Oh iya. Oke. Enggak, copot aja, copot. Hah? Copot katasin gitu, biar enak. Itu gua ini lagi apa bisa Oh, ke gini profesional kayak, lagi. iya. Ya udah, gua lanjut aja ya. Karena sifat itu, platform di luar musik yang cocok untuk menyalurkan energi zodiaknya itu adalah bikin podcast. Gokil. ayo bikin. Langsung. Cocok nih collab nih ya. Lewat podcast, Bang Ano bisa ngobrol panjang lebar dan mengekspresikan ide-idenya sekaligus bertemu berbagai macam orang dan belajar banyak hal baru dari mereka, dari para bintang tamu. Mantap. Valid, Mantep, Valid. cocok ya. Valid nggak tuh? umami. Umami. Maknyos. Oke, lanjut ya. Yang terakhir buat Bang Zikri. Bang Zikri. Kalau buat Bang Zikri ini, yang zodiaknya kan Cancer ya. Oh iya. Betul. Iya. Betul. Gue sih jelas banget nih, menyarankan lu buat ngerajut. 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 Kenapa ngerajut, Pe? Kenapa merajut? Karena merajut itu cocok untuk Cancer yang penyayang, Oh, kreatif, dan juga penyabar. Oh, oke. Kegiatan ini tuh bisa membantu mereka buat menyalurkan kreativitas dan juga menenangkan pikirannya, Polian. Tuh. Oke, Nah, terima gimana? kasih, Pak. Setuju? Akan saya coba. Oke. Udah lanjut. bikinin Coba ya. bola kalva saya ya. Iya Oh, iya, siap. dong. Nah, segitu dulu ya guys rekomendasinya. Tadi Si penting. segitu dulu rekomendasi untuk zodiak masing-masing Iya. dari Dongker. Iya. Tapi yang tadi itu cuma saran aja. Jadi walaupun sesuai sifat zodiaknya, nggak ada yang tahu guys nanti bakal enjoy atau enggak kalau udah beneran dicoba. Oh. Tapi kalau yang udah pasti enjoy pas dicoba ini nih. Tunggu ya. Diplomat. Varian yang gue coba ini sekarang ada varian Evo Explore Series. Jadi rokok ini tuh rokok putih. Rokok putih tuh. Evo rokok putih. Bahas dulu ya guys. Enak banget nih rasanya, soft. Terus juga cocok lah buat Evo yang suka explore aja. Udah segitu aja kali ya bang. Iya, thank you, Gue mau Pak. lanjut balik ini. Oke. Nonton. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sampai jumpa next time kita di season 3. Siap. Kalau gue misalnya dilanjut, Ya, siap. panggil aja ya. Tahu kan? Siapa? Udah, Pe. Silakan. Thank you. Gue pegang thank you, kamu sama thank gue ya you, udah. Bang Sekian. Pe. Balik lagi ke Rehan. Oke. Oke, terima kasih banyak Barpe atas segmennya kali percaya zodiaknya ya, yang lagi-lagi bikin saya tutup muka di sini. Anjing. Karena bingung harus gimana menanggapi Barpe. Tapi terima kasih banyak loh Barpe atas effortnya menggantikan Joshua di 3 episode terakhir apa ya? Gokil. Tepuk tangan yang buat Barpe dong. Yeay. Gokil. Barpe. Barpe, apa tuh kepanjangannya, Pak? Baru Akbar. udah pelit. Baru pelit. Sekarang ngomongin bareng Dongker lagi, gue pengen nanya satu hal, mungkin bukan cuman gue yang ngomongnya. Yang menarik di Dongker kan salah satunya adalah visualnya. Yang paling mikirin visual di Dongker siapa sih, Pak? Semuanya. Semuanya. Kenapa? Kan banyak beberapa band juga kan ya udah visual sampai belakangan lah. Kenapa kalian sangat memikirkan visual gitu? Apakah karena lu berangkat dari seni rupa segala macam jadi penting Apa ya? gitu? Itu mah karena akrab aja mas sama visual gitu. Kayak kebiasaan kali ya. Ya. Tuh. Apa-apa pengen divisualin, visualisasiin gitu. Hmm. Pengen kelihatan bentuknya. Jadi apa Pi? Ya itu betul juga sih, sama kayaknya karena menurut kami band yang mikirin hal detail kayak gitu bagus. Iya. Karena pada dasarnya kami nggak begitu jago musik. Zikri aja baru bisa ngedrum tadi. Iya. Saya aja baru bisa teriak. Iya, saya nyanyi juga baru 3 tahun. Oh. Jadi pada dasarnya udah lebih dekat dengan visual. jalan lainnya ke situ. Jalannya ke situ. Oh. Di kebiasaan sih. Jadi sebuah ini juga kan statement artistik lah. Bahasa rupa. Ah. Jadi kan dibahasakan tuh secara berbentuk visual, Visual. akhirnya diterjemahkan ke orang-orang, mungkin orang nangkapnya beda-beda. Iya. Nah, akhirnya jadi narasi baru untuk
untuk mendefinisikan apa itu dongker. Betul Oh, sekali. Karena visual kan sejarahnya udah panjang kan, Mas. Iya. Apalagi grafik populer yang dipakai dongker kan emang tumbuhnya dari budaya populer juga. Iya. Jadi kami sering ngambil grafik-grafik yang sifatnya populer supaya orang langsung nyangkut, oh maksud dongker kayak gini. Oke. Begitu kurang lebih. Dan sekarang gue pengen ngomongin soal merchandise dari Dongker ya. Pertama kali lu ngerilis merchandise berarti 2019 itu? Iya. Gambar demo itu. Gambar Yang demo. Si T-shirt, Morrissey. T-shirt ya? Nge-rip of Morrissey waktu itu. Oh. Ada covernya Morrissey yang meluk gini kan, tapi digambar muka kawan-kawan namanya Bagong. Produksi berapa piece waktu itu? Selusin. Selusin terus ada dua warna ungu kalau nggak salah. Ungu. Nah, saya punya tuh warna ungu. Tapi dikasih ke Oh, orang. curang banget. Emang punya dulu Oh, sama emang punya. Oh, merch-nya. emang punya. Masnya Lu kasih ke orang ngumpulin. tapi? Kasih ke orang kemarin tuh, tahun lalu. Gara-gara? Kenapa lu kesini? Saya terharu sama dia, fans banget sama Dongker. Saya punya nih merch-nya. Gak akan ada yang punya orang nih. Kasih. Lu kasih. Apa yang membuat lu terharu, Mas? Dari story Dia nato muka saya 6. Masa yang iya? itu. Masa iya? Kayak yang itu. Gitu. Di sini di perut. Yang mana itu tuh? Yang Ini. tiga itu. Ada tambah lagi 3. Jadi 2, jadi 5 ya? 5. 6 dong. Tengah 1. Di sini Tiga, di ini perut sini. Oh. Namanya Obi, Mas. Sekarang jadi deket sama kami sih. Kemarin dia baru nikah juga ya, selamat nikah, Bi. Selamat nikah. nikah, Obi. Obi. Selamat nikah, Obi. Selamat nikah. Tapi waktu itu kenapa lu tercetus buat, karena kan kalau tadi kita ngomongin di awal tadi 2019, bahkan kan lu aja belum tanda kutip serius banget dalam bermusik segala macam, masih rekaman juga masih belum jelas kayak sekarang. Kenapa waktu itu tercetus buat kita rilis merchandise yuk gitu? Sama budaya juga kan sih. Iya, Maksudnya hidup dari situ sampai hari ini kan begitu ya. Hmm. Kalau band-band kayak kami mah kayak ST12 juga gitu nih sih, Dewa. Merchandise kayaknya makin jarang nggak sih? Ya maksudnya tapi kan bikin gitu. Bikin, tapi bikin, bener-bener. Dan Syarat lah gitu ya. Iya, Iya. dan itu pun emang apa ya, buat jalur ekonominya si bandnya kan dari awal kami bikin merch untuk bensin gitu. Iya. Sama sampai sekarang juga gitu sih. Bikin merch kayak kemarin tur ke mana ya, Malaysia gitu, Singapura. Merch tuh laku dan bisa menghidupi kami gitu. Tapi artwork rata-rata yang desain siapa, Pak? Ya, beda. ini sih Delphi sih rata-rata. Kalau aku kebanyakan ngedirect lah, Mas. Kalaupun aku yang nggak ngegambar tuh aku minta mengarahkan ke kawan artworker yang terdekat. Oh. Soalnya gue punya satu merchandise Dongker tapi yang collab sama Miracle Match. Yang gambar apa tuh? Yang gambar kami. yang muka warna kami. hijau. Bukan, yang ada warna biru, kayaknya muka lu deh Mas, pakai balaklava warna biru. Oh, Ih, lupa. kayak Evo dong warna biru. Oh, ada yang nggak sih? tangannya gini. Iya, tangannya gini. Benar-benar. Tadi pengen gue pakai, cuman kayak so asik gue, gitu. Iya, Jadi sama. kayak nggak usah deh. Gue pakai normal-normal aja gitu. Nah, lu sekarang lebih sering collab sama brand-brand. Kayak sekarang lu mau rilis sepatu, ya kan? Iya. Nah, ini kapan nih? Mungkin Oh, lu ini bisa kasih bro. tahu. Nah, rilis kapan? Besok Minggu, tanggal 7. Sama Beats. Bacanya apa sih? Beats. Kenapa waktu itu mutusin buat kita coba deh bikin merchandise berbentuk sepatu? Mereka yang approach sih, Mas. Oh. Si Mas Tara waktu itu nge-approach. Terus kalau desainnya ini banyaknya arahan dari Arno. Oh, ini lu Mas. Requestnya ya. Kalau warna. siluetnya emang udah dari sana. Iya kan, Buat dari siluet sepatu dari Beats. sana. Kalau Secara warna colornya udah ya, nentuin. Tadinya warnanya Warnanya. putih, terus kayak wah kurang dongker gitu. Terus kan putih orang susah ya ininya. Iya. Kenapa dalamnya pink? Biru, yang dalamnya Kan pink. lagi sama collab sama JJ waktu itu. Cari warna yang deket aja. Yang emang ada relasinya lah sama semangatnya. Sekarang kan lagi ngomongin terus albumnya Dongker JJ. Ya udah dipakai terus Kalian aja lah. Iya. tonnya. Tonnya Kebetulan doang. tonnya juga kan kemarin dipakai buat aksi riset itu ya. Betul. Biru hijau. Iya. Biru pink hijau. Iya. Biru, pink, Mereka, hijau. mereka tahu awalnya tertarik karena itu Mas yang saya viral nendang orang itu. Oh. Dia pengen ini nendang pakai Iya. ini. Awalnya mau campaign-nya gitu, aku malah takut nanti malah viral lagi aja. Iya. Jangan Nah, macem-macem lah gitu. coba, netizen. Yang ditendang tuh siapa, Pi? Nah, Udah nggak usah dibahas di sini. tapi yang Nah, ditendang itu tuh lucu. ini Mas. Iya, coba dah. Jadi kebetulan kan sebenarnya saya kan cukup gampang ingat muka orang kan. Iya. Nah, beberapa kali tuh kalau saya ingat mukanya atau tahu orangnya saya minta maaf. Nah, waktu itu saya minta maaf 2-3 hari setelahnya lah. Nah, orangnya yang tadi ceritain apa yang nato muka Arno. Jadi namanya Obi. dia itu karena itu ditendang. yang- Jadi gini ceritanya. Jadi karena dia ditendang Delphi, Anjing lucu lagi. Oke. dia jadi terobsesi sama Dongker. Aku minta maaf dulu aku kasih cincin cuy. Iya, Nah, setelah acara itu Setelah kan, acara setelah itu kami show. terobsesi sama Dongker. Dia ngefans banget. Gara-gara ditendang sama Delphi. Oke. Dan video sepenggal Video itu yang kan sepenggal dari itu dari TikTok TikTok Hobi. dia, karena dia bangga ditendang Delphi. Tapi ada follow up-nya saya minta maaf itu tadi Mas. Iya. Oh. Ya, saya Itu minta mah maaf, saya selalu. ngasih cincin. Oh, ketemu di mana waktu itu? Di Instagram dulu ternyata dia orang Majalaya Bandung kan Oh, nggak begitu dekat. jauh. Oke. Saya gojekin waktu itu. Oh, dari situ lah. Itulah. Gokil kan? Iya, lucu. orangnya. Itu setelah lu kasih kaos itu kan?
Enggak, Iya. kejadian itu sebelum. Oh, setelah. Ternyata Setelah memang kejadian. setelahnya, wah dia NATO ternyata ya. Nah, Oh. setelah Itu. nendang, setelah ketendang. Setelah kejadian itu, waduh, gitu kan. Oh, oke. Tadi kampanye pengen itu. Ya, tapi aku was-was. Jangan. Ya. Akhirnya cukup di poster acaranya tuh gambar serigala nendang cermin. Yoi. Oke. Biar menendang diri sendiri saja. Oh, oke. Itu ceritanya. Ini akan rilis Simbolis. limited nggak? Rilis berapa stok? 250 kalau nggak salah. 300. 300. 350 piece. 300 pas. Oh, iya. 300 pas. 50-nya buat inilah sesuatu. Kawan-kawan. Sekarang yang lagi collab sama clothing line di Bandung apa aja Mas brandnya? Selain Udah Miracle. Nggak ada lagi. Cuma Miracle. Miracle juga udah lama itu. Mas. Udah lama tuh ya? Udah lama. Yang Sekarang- kamu beli itu udah tahun lalu itu. Sekarang berarti lu ngerilis sendiri aja. Belum ada ya brand-brand lagi mah. Belum sama Collab. JJ paling. Nah ngomongin soal lu featuring JJ, collab sama JJ, itu awalnya yang ngajak siapa? Dongkar atau JJ? Awalnya gara-gara Tahu-Tahu Fest, Mas. Tahu-Tahu Fest itu Tahu-Tahu nama Fest. festival yang Iya, dibikin iya. oleh Seraya. Orangnya namanya Intan Namagayat. Oke. Nah, kebetulan waktu tahun lalu Hmm. saya tuh jadi panitia gitu buat ngedesain state artistik dan arahan Ah. saran kreatifnya lah. Iya. Terus mereka ngasih kesempatan buat collab sama orang, Hmm. saya bilang sama JJ, oh difasilitasin dan ternyata waktu ketemu cocok. Nyambung. Nah, soalnya ide awalnya tuh cuma manggung doang, ternyata Oh. waktu ketemu ikatan batinnya lebih dari itu ternyata. Oh. Kan malah nongkrong. Malah nongkrong, Malah rekaman. malah rekaman. Malah jadi musik. Kayak Nah, biasanya aja pada umumnya musisi kan collab-collab di suatu festival kan. Iya. Ya ini malah Berlanjut. jadi Berlanjut. Berlanjut. Oh. Tahun lalu kami cukup sering sih collab, tapi kalau sampai jadi lagu dan sejauh ini ya Iya. sama JJ doang. Oh iya, cuma lagi. Tahun Lalu lalu sama siapa aja? Tahun lalu sama Netral pernah, Hmm. sama Drizzly. Drizzly, Siapa lagi ya? Johnson. Johnson. Oh. Itulah beberapa. Tapi sebelum collab sama lu, JJ udah ini belum? Udah denger Dongkar, udah dengerin Dongkar segala macam. Kalau kata dia denger viralnya doang sih, kelakuan. Bukan denger musiknya. Oh, Musiknya nggak tahu. Musiknya nggak Cuma tahu dia. Kelakuannya aja. oh berarti dia nggak tahu nih. Ini Bos kan DJ. ada pertanyaan nih. Di lagu Merusak Kesenangan ada lirik yang bunyinya kau hanya terilhami musik indie dan Jason Ranti. Nah, dia taunya setelah itu, setelah kami ketemu main ke rumahnya. Iya, baru udah tahu. Lu kasih tahu. Respon dia apa tuh waktu itu? Wah, Yoman. Serius? Aku sampai ke bawah sampai hari ini Yoman mulu gara-gara JJ. Yo, man. Apa-apa Yoman, apa-apa Lagunya, Yoman. lagunya dia nge-shout out nama orang kan banyak banget, Mas. Iya betul. Udah biasa lah Udah bagi biasa dia. Itu udah bala bagian dari Musiknya keliaran dia lah. kreativitas. Nah, Dongker ini kan erat banget sama Bandung ya. Dari culture-nya, dari segala macamnya. Bahkan lu tercipta juga kan di Bandung gitu kan. Bahkan lagu lu ada yang judulnya menyarankan di Bandung. Sebelumnya ada yang terlalu bodoh. Apa? Sebelumnya ada judulnya Bandung juga, Mas. Apa? Terlalu bodoh untuk Bandung. Ya. Terlalu bodoh untuk Bandung. Betul. Dengan Oh. Itu 2019. nada yang lebih sinis ya. Lebih sini. Itu Iya. dibawain deh nanti ya masuk kreatif itu ya lucu ya. Ayo. Beres disarankan di Bandung terlalu bodoh Bodoh untuk untuk Bandung. Bandung. Nah, kenapa Bandung? Anjay. Nah, coba satu pertanyaan yang gue Dan bagiku- males nanyanya. Cuma kenapa Anjay. Bandung? Soalnya kan yang lucu adalah lu dari Blitar. kuliah di Bandung, Blitar, nggak balik ke Blitar ataupun nggak merantau ke Jakarta, Enggak, tapi stay di Bandung. bisa di Lu juga kan Bandung. di Iya. Bandung sekarang kan Mas? Heeh. Kalau Mas Arno kan emang udah orang Bandung. Yoman. Sama. Kenapa Bandung gitu? Kenapa cuy? Coba. Anjir. Anjir. Emang berat nih pertanyaan ya? Kenapa Berat. berat ya pertanyaan kayak gini? Karena Bandung ada Bu Imas ya. Anjir. Tapi makanan Bandung tuh luar biasa Ada sih. ayam SPG tuh. Karena ada Bandung ada Patono. Pecel patono. Betul, Batono. Patono. Ada Saestu. Saestu. Dia pernah ke Saestu, no? Yoman. Tadi gue cerita, nyoba gue. Kenapa? Pecel Dori ya kalau nggak salah ya? Yoi. Ada doi, ada katsu. Yoi. Kayaknya saya kalau ke Jakarta, kalau dibanding Jakarta ya, jangan ya dibanding Blitar ya, biar saya hidup di Blitar. Karena saya hidup di Blitar. Kalau di Blitar, mungkin kalau saya jadi pengusaha bahan-bahan pokok atau apa, Ya, lu akan balik sana. bisa lah atau jadi PNS atau guru. Tapi karena dari awal emang pengen di kreatif kan, kebetulan kuliah di kreatif juga. Jadi pengennya di Bandung lah, terus di Bandung ketemunya teman-teman. Sebenarnya karena romantisme sih Mas kalau alasan utamanya mah. Apa banyak yang bikin nyaman lah. Iya, betul. Teman-teman, makanan, Iya. Kalau Jikri kan sekarang Karena kan, cinta dan harapan. cinta dan harapan. Karen. Bogor kan sekarang banyak band-band yang lagi Naik. naik-naik juga kan. Iya. Gitu. Lu kenapa mutusin buat stay di Bandung? Sama kayak Mas sama Yofi? sih kurang lebih karena ya akhirnya nyaman di sini karena banyak hal yang aksesibel gitu ya Oh. secara kesenirupan misalkan karena kan emang kami ya deketnya di sana dibangunnya di sana kebiasaannya di sana ya di Bandung banyak gitu yang bisa diakses kayak galeri terus orang-orangnya kenalan siapa scene-nya gitu
Jadi ya udah di Bandung lah. Dan terutama karena cuacanya. Jos. Itu alasannya kamu ya. Tapi menutup kemungkinan nggak Dongker akan pindah home base ke Jakarta? Pengennya ke Ladem nggak sih kita? Amin. Ke Jepang. Anjing ke Jepang. Kalau Jakarta Bandung kayaknya kagok ya. Soalnya Bandung ya? ya udah Kurang ada lebih, kurang WUS, lebih, sudah ya. apa gitu. Enggak. Kalau saya Beda enggak sih. jauh. Enggak tahu juga ya. Tapi ya ada setujunya dengan Arno sih. Saya kalau saya Aksesnya udah gampang lah sekarang. Iya, pribadi emang untuk ya emang lahir di Bandung kan kalau saya kan. Dan tadinya emang saya mau ke Jogja malah, Mas. Beneran, Beres beneran? lulus tuh ya. Oh. Karena saya sempat magang di Jogja lama kan. Terus jatuh cinta sama Jogja. Sebagai gitu. apa waktu itu magang di Jogja, Mas? Saya mau kuliah magang, kuliah kuliah profesi. Furnitur nggak sih? Furnitur, saya bikin furnitur kan saya interior. Jatuh cinta sama Jogja. Iya, seru lah Tahun ada? suasananya, arsiteknya bagus ya. Tahun ada di Jogja? 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan doang. Nah, magang terus beres lulus pengennya pindah ke sana. Ada niatan lah dulu. Iya. Kayak ngontrak situ kan kebayang harganya sekian terus. Tapi kan karena ada apa ya tanggung jawab di Bandung, karena ada sesuatu hal apa yang harus yang lagi dibangun. Kayak relasi itu jadi nggak masuk akal lah kalau pindah ke Jogja Oh, gitu. untuk Jadi saya di memutus Bandung relasi itu aja lah iya. ya. Kebetulan pas after pandemi gitu ya si Dongker jalan. Jadi kayak ya udah di Bandung aja lah. Rezekinya berjalan. gitu. Ya, oke. Tapi emang di sana cukup menarik loh untuk membuat gagasan gitu di Bandung. Karena kawan-kawan juga banyak membuat gagasan, jadi saling melihat referensi dan cara dia berpikir gitu. Jadi kayak, oh, nah cara orang berbisnis lihatnya di Jakarta gitu. Oh, lu terapkan di Bandung. Enggak juga Oh, sih. enggak juga. Belum Di- bisa ya? di nasional aja Di terapinnya. nasional aja. Oh iya, siapa tahu, siapa tahu. Bandung doang ya, saya bikin pecel aja paling. Iya. Nah sekarang berhubung Dongker ini sangat Bandung sekali ya. Jadi kita mau ada games tebak lokasi edisi Bandung. Jadi mungkin nanti tim gua akan ngasih beberapa jalan atau tempat. Nanti kalian tebak lah jalan apa. Siap. Harusnya udah hatam lah ini mah. Asik. Let's go, 10 pertama. tahun di Bandung ya. Ini mah gelap nyawang cuy. Gelap Apa? nyawang. Apa namanya? Gelap nyawang. Jalan Gelap nyawang. Hey. Ada apa yang ikonik di Gelap Nyawang? Ayam kola. Ayam kola. Ayam Warung kola. Asmat. Warung asma. Warung Asma tuh apa? Black Romantic. Black Romantic. Romantic. Sama tempat kita periksa gigi apa? FDC. Ini apa? Masa gigi. BMKG. BMG. BMKG itu BMKG. BMG. BMG. Oh. Ayam kola tuh ayam kola? Enggak, Oh, enggak enggak. sih. Sebutannya Namanya aja. apa ya? Oh, sebutannya doang. Kuahnya tuh kuah apa nggak tahu ya? Kayak ayam pop gitu. Kuah cicak kayak tuh. Buah cicak aja. Enggak tahu lah itu. Next, Sal. Oh, ini mau Porti, Portigo, Saisu. Jalan Anggrek cuy. Jalan Anggrek. Ah. Asik. Nah, ini menarik. Kenapa Saisu itu kerjasama nggak sama Portigo? Tidak sama. Kenapa waktu itu mutusin buat di situ, Mas? Mereka nawarin sih Mas terus karena kontraknya bagus. Enggak, orang yang nawarin. Kamu dulu ya? Iya. Oh ya dia dulu yang nawarin. Jadi Portigo duluan di situ. Portigo duluan. Oke. Dia yang sewa tempat, kami Aku- numpang. Awalnya jadi model dia. Oh. Model. Lu selip-selipin dikit, selip-selipin dikit. Suruh foto di sana. Iya. Ada tempat kosong nih, tawarin aja. Next. Ini mah. Apa ini, No? Jikri dong, Jikri jawab dong. Coba dong. Coba, Mas. Mana ini ya? Mas susah aja. Apa? Saparua bukan? Bukan. Bukan Saparua emang nih? Oh iya, Saparua. Saparua, Saparua. Itu kayaknya Ini deh, jalan. lapangan. Aceh. Aceh. Jalan Aceh. Coba nih, bunyi yang mana jawabannya nih? Jalan Aceh. Jalan Aceh. 2. Saparua. Bukan jalan Saparua, cuy. Iya. Tapi Saparua. Tapi Nama di tempat. Saparua tuh di Jalan Aceh, apa enggak? Ada kan muter Ada. gitu kan. Oh, salah Nama-nama- satunya di Jalan Aceh. Nama-nama Pulau. 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 Itu pinggiran Nama itu. kota. Gila tuh ramenya sih parah ya kalau Rame. malam minggu sih. Sampai ada fight club juga tuh Mas. Oh iya, emang ada? Ada yang sempat viral tuh. Ya. Yang Kenapa dia ngadain fight club? Ngadain fight iseng doang? Fight iseng tapi fightnya beneran. Oh. Cuma rutin gitu. Oh gitu. Nongkrong di pinggir jalan, terus dikerumunin, di blok jalan, ya buat berantem Pukul-pukulan. Oh, Sempat ramai itu kapan? Beberapa bulan lalu mungkin. Kayak di Rusia ya. Oke, next. A, B, C. Jalan ABC. ABC. Jalan ABC. Ay, Bancai. Bancai. Bancai itu apa? Oh, Jalan penjara. Bancai. Jalan Bancai. Iya. Ada bekas penjaranya Penjara. Soekarno.
Yang sekarang pernah di penjara. Soalnya di situ banyak banci dulu. Oh, emang gitu, no? Ini beneran ya? Ya, dengar-dengar jadi banci. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Jadi. Kayaknya di mana-mana juga banyak banci, tapi harus jadi jalan banci. Oke, next. Soekarno-Hatta. Bukan. Ini jalan ini pelajar pejuang. Apa? Pelajar pejuang. Pelajar pejuang. Tegalega, Lo Tegalega. Tegalega atau pelajar pejuang? Fix ya, berarti salah lo. Oh, Tegalega. Gokil. Boleh lu knowledge dia boleh soal Bandung. Iya, 28 tahun di sini. Oh iya. Aneh nggak sah? Terakhir nih. Sumur Bandung. Nah, ini mah Dago. Ini McD Dago, Simpang 5. Simpang 5, McD Dago. Fotonya jadul. Kunci nggak? Berarti salah. Gara-gara McD-nya. McD bener nggak? Lock. Nah, salah ini bro. Bukan nih, Bundaran Cibiru. Bundaran Cibiru. Mana ada angkot hijau nggak ada cuy di McD. Mentang-mentang logonya McD. Itu dia Simpang Dago ya. Dongker everybody. Oke. 2 pertanyaan terakhir penutup untuk episode terakhir hari ini. Gue mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat abang-abangku sudah mampir, sudah menyempatkan waktu. Arigato. Paling dekat dari Dongker akan ada gebrakan apa lagi nih? Oh sih, gebrakan. Dari semesta, nah gebrakan semesta apa lagi? Bikin pet shop ya, satu. Yang kedua pengen bikin apotek. Bikin apotek. Lumayan. Pom bensin udah punya. Pom bensin udah punya. Punya 5. Pengen bikin itu sih. Pet shop. Pet shop. Spesialis anjing atau kucing? Ya, semua lah biawak. Biawak. Palai tapa. Reptil ya. Reptil deh kayaknya. Reptil ya. Belum ada tuh pet Kemarin kan shop. aku pulang ke rumah Pet shop. ayah kan. Ditawarin daging biawak. Cuy. Sama sopirku sih, ada yang sopir di rumah gitu. Tapi aku takut jadi nggak kemakan. Empedu kobra kan, cobain. Gua pernah nyobain. Empedu kobra. Empedu kobra. Biar apa itu? Biar stamina. Biar strong, Stamina ya. stamina. Apa ya, Yoi. stamina buat apa? Ngentot. Itu ngapain lagi? Itu dia. Dan terakhir pertanyaan dari gua. Buat Evorian ya, yang kan panggilan pendengar gue Evorian, penonton gue Evorian. Buat Evorian yang pertama kali dengerin Dongker, masing-masing dari lu pada menyarankan dengerin lagu apa? Lu dulu, Mas. Lagu dari Dongker maksudnya. Iya, lagu dari Dongker. Aku darah jempol. Dan kenapa? Karena lagu, kalau kamu suka, bisa apa ya, itu lagu udah nggak pernah dibawain, terus lagu awal-awal yang bikin, kalau kamu suka itu berarti kamu akan suka Dongker semua lagunya. Oke. Mas Arno. Esensi. Batas pedut sih. Apa? Batas pedut. Batas pedut. Iya. Kenapa batas pedut? Ya sama kayak Delpi. Jadi kalau lu suka itu pasti lu akan suka Dongker. Yang lain, ya, betul. Sebab dari batas pedut itulah apa ya, teridentitaskan lah si visual Balaklava tuh. Oh. Ya, karena anjing. MV-nya yang bikin Bilal. Bilal, ya itu dia bikin animasi. Ya. Pakai Balaklava, kupluk maling sih Balaklavanya. Terus pas saya lihat visualisasi itu kayak wah keren juga juga, ya ya. gitu, dijadiin sebuah identitas. Ya. Itu Tapi kenapa cuma lu aing doang kan sih? yang Iya, yang giniin. itu Kenapa cuma lu doang sih yang pakai balaklava? kan saya pengen menutupi ketampanan. Oh, iya. Yang sisanya pede aja. Bener. Saya mah nggak percaya diri orangnya, coy. Iya, jadi pakai balaklava. Iya. Harusnya hari ini pakai, cuman kebetulan Kenapa pengen nggak ada merchandise balaklava? mahal. Oh, iya. Alasannya itu doang. Kalau lu, Mas, Ada terakhir. yang Kurt Cobain. Mas Zikri, lagu yang pendengar baru Dongker nih, Evorian. Terlalu bodoh untuk Bandung deh kayaknya. Terlalu bodoh untuk Bandung. Alasannya? Apa ya? Itu kayaknya cukup mencerminkan awal-awal Dongker ada gitu. Ya. Soalnya berceritanya banyak tentang referensi di kampus, tentang referensi di Bandung. Oh. Terus apa ya, secara nuansanya tuh kayak mahasiswa lagi marah-marah gitu. Oh. Jadi itu kayaknya yang bentuk yang sangat murni dari Dongker ketika itu gitu. Oh. Menurut aku. Jadi lagu-lagu yang tadi disarankan oleh ADLP, Arno dan Zikri, bukan Anton. Itu adalah lagu-lagu yang mungkin ketika lo dengerin bisa bikin lo jauh lebih suka sama Dongker di lagu-lagu lain. Betul. Yo, iya. Tepuk tangan Atau sekali sebaliknya. buat Dongker. Terima kasih banyak, Mas Delpi. Mas Arno, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Zikri, terima kasih Ini banyak. jadi dibantu beres-beres ya nih? Gak usah, udah gue sendiri aja aman. Iya. Terima kasih Kayak banyak enak juga buat Evorian sudah menemani perjalanan gue di kontrakan gue dari awal episode pertama. Gue lupa siapa episode pertama ya, bintang tamunya ya.
Indra Lupa Jegel, lah gua. Bukan Indra Jegel. Kayaknya nggak ada budget ya kalau Indra Oh, nggak Jegel. Dul Jailani bukan Dul? Ada juga. Oh, ada dulu jalan nih. Ini nih, paling atas tuh. teman bandnya ya? Kodir dong. Sama Kodir. Asik, Yo. Kodir. The Grands. Yoi, terima kasih banyak juga buat Evorian. Pokoknya insya Allah kita ketemu lagi di season berikutnya. Kalau gitu gua Raihan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nonton semua segmen di YouTube Evoria. Ada gue Gue Jawab, ada tongkrongan bareng sama gua Raihan, Camuy, Adela, dan juga Nandika. Akhir kata, terima kasih banyak juga buat Diplomat Evoria. Explore aja. Buset. Udah dikasih surat, listrik dimatiin, kenapa lu masih di sini? Sabar Bu, saya juga mau tahu. Ini? Sedih. Saya lagi sedih nih lihat bintang tamu saya. Enggak, udah sekarang. Pergi. Elah. Nih, beresin lah Nih semuanya. lu bawa tuh Naruto tuh kasih suami lu. Evorian, kita ketemu di Gen GJ season selanjutnya. Bye bye.